bisa banyak manfaat buat kita semua yang hadir. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam penyampaiannya di ke depan. Moga-moga tolong dikoreksi bila ada kesalahan. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang salah satu materi dari Ustadz Noman Alikan. Materi kebetulan materinya itu dapatnya di Bayyinah TV tentang beberapa ayat yang redaksinya mirip-mirip, tapi dengan sedikit perbedaan di sana sini yang jadi pelajaran juga, banyak sekali pelajaran buat kita hanya dengan membahas perbedaannya aja. Tapi tema yang diangkat dalam hubungannya, jadi si surat Quran surat Al-Baqarah ayat 139, 129 dan Ali Imran ayat 164 ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, yang kita petik, tapi fokusnya saat ini ke solusi abadi masalah umat manusia gitu. Jadi nanti terutama yang akan banyak dibahas itu surat Al-Baqarah ayat 129. Kayaknya tadi kemarin udah lihat materinya sampai akhir tuh kayaknya nggak akan terlalu bisa banyak bahas tentang Quran surat Ali Imran-nya. Moga-moga nanti di lain kesempatan, tapi nanti akan dibahas sedikit hubungannya dengan pembahasan hari ini. Jadi sebenarnya fokus, jadi materi utamanya itu tentang bagaimana solusi berbagai masalah umat manusia dan masalah utama dari umat manusia dari sampai akhir zaman. Jadi kapanpun waktunya si solusi ini tuh ada di surat Al-Baqarah ayat 129 tadi. Fokusnya terutama lebih mendalam lagi itu tentang belajar Islam gitu. Bagaimana seseorang itu bisa belajar Islam sampai komprehensif secara kafah menyeluruh. Kemudian bagaimana dengan belajar Islam itu dia bisa menjadi bagian dari solusi bagi umat manusia di seluruh dunia sampai akhir zaman gitu. Jadi ayatnya tuh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi ini membahas tentang doa dari Nabi Ibrahim yang saat itu tuh ditugaskan untuk meningkatkan pondasi dari Baitullah di Mekah. Kemudian beliau bersabda, Rasulullah alaihissalam berdoa bersama anaknya waktu itu Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, yang menarik ini ketika bahas tentang ayat ini, terutama tentang ketika membahas tentang mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, Ustadz Noman itu di bahasan tentang diperluk dari surat Al-Baqarah 129 itu mengatakan bahwa tentang bahasan tentang kitab dan hikmah ini tuh merupakan summary of our entire religion gitu. Jadi rangkuman dari seluruh esensi atau intisari dari agama yang Islam gitu. Si ayat mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah ini ya. Nah, terus juga sampai dikatakan bahwa dengan redaksi yang mirip-mirip yang hampir senada tuh saking pentingnya ayat ini tuh atau redaksi di sini, pesan yang disampaikan di sini tuh Allah mengulangnya tuh di 3 tempat gitu. Ini jadi kalau dari urutan mushaf Quran itu dia ada di pertama kali keluar gitu. Jadi kalau orang belajar Islam dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai An-Nas, itu yang pertama kali ketemu ayat itu, ayat tentang ini tuh di sini gitu, di Al-Baqarah 129. Kemudian di ayat Al-Baqarah 151 juga
mirip keluar ayat yang mirip gitu ya, dengan kata-kata redaksi yang sedikit berbeda gitu. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah. Jadi ini diputer ayat-ayatnya pertama, nah kitab dan hikmahnya terakhir, menyucikannya kedua gitu. Terus serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Kemudian di surat Ali Imran ayat 164 juga dengan redaksi yang kurang lebih sama dengan ayat sebelumnya. Jadi berbeda dengan yang akan kita bahas sekarang gitu. Urutannya itu selalu di 3 ayat yang lain tuh membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka, baru mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Kemudian di surat Al-Jumu'ah terakhir itu dibahas lagi tentang redaksi yang mirip saat waktu itu di ayat 1 dan 2 dibandingkan dengan sifat Allah ya, Al-Malikul Qudusus Azizul Hakim. Kemudian dialah yang mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Jadi urutannya itu selalu konsisten, mulai ayat 105 Al-Baqarah 159, Al-Imran 151, Al-Imran 164 dan Al-Jumu'ah yang 12. Yang berbeda itu cuman yang Al-Baqarah yang sekarang kita bahas 129 ini. Jadi walaupun mirip-mirip gitu, tapi pelajarannya tuh akan banyak berbeda atau banyak tambahan dibandingkan ayat sebelum, ayat yang sama di ayat yang mirip di ayat yang lain gitu, tergantung dari konteksnya gitu, tergantung dari sedang membicarakan apa Allah pada saat ayat ini tuh keluar gitu. Jadi konteks dalam hal pembahasan tentang makna atau pelajaran yang bisa kita ambil itu sangat penting gitu. Apa konteksnya si ayat ini tuh keluar dibandingkan misalnya ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya, atau tema besar dari suratnya misalnya. Jadi itu penting sekali untuk mendapatkan pelajaran tuh kita melihat konteks dari si ayatnya gitu. Nah, khusus untuk ayat 129 ini ya, itu kan merupakan puncak atau kulminasi dari doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu di mulai ayat 124 yang akan di sini nih ayat 124 itu tuh akan berdoa terus di hampir tiap ayatnya, tiap beberapa ayat tuh berdoa sampai puncak doanya tuh di ayat 129 gitu. Jadi konteksnya tuh saat ini tuh berarti kenapa ini tuh bisa si ayat yang 129 itu tuh bisa merupakan intisari dari our religion, kemudian bisa jadi solusi bagi seluruh umat manusia, karena konteksnya itu sedang membahas bahwa ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia menyelesaikannya dengan sempurna, flying star gitu, pokoknya flying color gitu ya. Pokoknya dengan cum laude lah semua ujian yang Allah, jadi dari bahasa kata-kata yang dipilihnya, kata Ustadz Muhammad itu Nabi Ibrahim itu menyelesaikan semua ujian-ujiannya itu ya, kalimat itu di sini maksudnya ujian-ujian, katanya di sini itu kalimat ujian yang diberikan Allah yang sangat sulit dengan berbagai istilahnya tingkat kesulitan yang sangat tinggi, tapi dengan excellent gitu, dengan sempurna gitu ya. Kemudian salah satu interpretasi ayat sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Kalau ini jailu kalinasi imama itu merupakan sebagai istilahnya reward gitu, karena dia telah dia alaihissalam Nabi Ibrahim ini telah lulus dengan cum laude lah, dengan summa cum laude gitu. Kemudian salah satu ganjaran hadiah yang Allah berikan, sungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh manusia. Nah, nanti ayatnya akan kita bahas sedikit. Di ayat Al-Baqarah ini tuh kata-katanya tuh sesungguhnya qala inni ja'ilu kalinasi imama gitu. Sungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh manusia. Sebenarnya kalau Ustadz Tomat tuh kadang-kadang sering menganalogikan bagaimana kalau apa yang terjadi untuk mengapresiasi kata-kata dari ayat yang atau kata-kata yang dipakai dalam satu ayat itu dengan mengganti ayatnya misalnya dengan yang lain gitu. Kan Allah sebenarnya bisa juga bilang misalnya kata-katanya sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh orang beriman, juga kan bisa gitu. Tapi di sini dikatakan imam bagi seluruh manusia gitu. Jadi bukan nggak penting apakah dia beriman atau enggak,
dia saat ini sampai kapanpun gitu ya, sampai akhir zaman nanti akan menjadi imam bagi seluruh manusia gitu. Tapi bukan cuma sekedar orang yang beriman gitu. Makanya si ayat yang nanti puncak kulminasi doa Nabi Ibrahim itu tuh akan jadi intisari dari agama kita yang bisa jadi solusi bagi masalah umat manusia kapanpun gitu. Karena di sini tuh konteksnya itu sedang bahas imam bahwa Nabi Ibrahim itu karena dia menyelesaikan seluruh ujian dari Allah itu dengan sangat sempurna gitu ya, istilahnya sangat excellent gitu, maka dijadikan imam bagi seluruh umat manusia gitu. Panduan aspek spiritualitas untuk pencarian eh, apa namanya perjalanan semua orang semua manusia sampai menemukan Allah bagi seluruh manusia itu nanti berhubungan dengan ayat ini gitu. Jadi nanti doa yang terakhir dipanjatkan Nabi Ibrahim dalam rangkaian ayat ini tuh hubungannya dengan dia berpikir dalam konteks dia tuh sebagai imam bagi seluruh umat manusia gitu. Ya. Nah, terus Nabi Ibrahim sendiri tuh sebenarnya kenapa salah satunya jadi imam bagi seluruh umat manusia? Karena kepeduliannya itu tidak hanya kepada umat yang beliau diutus gitu. Allah misalnya mengutus Nabi Ibrahim kepada satu umat tertentu, tapi nanti ada ayat khusus dalam satu Al-Quran ketika malaikat datang, malaikat yang ditugaskan Allah untuk menghancurkan kaum Lut itu datang, kemudian Nabi Ibrahim bertanya apa mereka. Sebenarnya istilahnya tidak berhubungan sama tugas dari Nabi Ibrahim, cuman apa yang akan ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada para malaikat itu, apa yang akan kalian lakukan ke sini gitu, kami akan menghancurkan kaum Lut gitu. Nabi Ibrahim itu berusaha bernegosiasi agar supaya si hukuman tadi itu ditangguhkan gitu, hukuman tadinya. Jadi istilahnya padahal itu bukan umatnya, bisa aja istilahnya satu umat tuh Nabi Ibrahimnya bilang, oh ya silakan aja, itu mah urusan bukan urusan saya, itu mah urusannya Lut gitu ya, apa saudara saya Lut, saya itu sih bukan my concern. Tapi Nabi Ibrahim tuh berpikir untuk seluruh umat manusia gitu, seorang pada saat zaman itu tidak hanya peduli pada kaumnya aja atau umat yang diutusnya saja, tapi juga umat-umat yang lain gitu. Dari situ tuh nggak, jadi ayat itu tuh seperti kayak yang apa kepentingannya tiba-tiba Allah ngasih tahu tentang hal ini gitu. Pasti kan ada hal yang ingin disampaikan yang akan jadi pelajaran bagi umat manusia sampai akhir zaman di Quran yang terjaga ini gitu. Jadi artinya Nabi Ibrahim tuh nggak cuman memikirkan umatnya aja, itu istilahnya tuh gitu. Kemudian ketika dihadiahi imam bagi seluruh umat, bagi seluruh imam bagi seluruh manusia tadi, yang pertanyaan pertama itu langsung berpikir, "Wa min dzurriyyati," bagaimana dengan anak cucuku? Nah, anak cucuku itu dikatakan bukan sekedar anaknya saja atau cucunya, tapi generasi, demi generasi sampai ratusan tahun ke depan, dari, apakah janji Allah itu berlaku untuk anak keturunanku juga gitu, istilahnya, Nabi Ibrahim itu, bertanya seperti itu, kemudian Allah berfirman, "Janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim," gitu. Jadi, dibahas pada saat pembahasannya itu secara singkat gitu ya, nanti bisa baca sendiri di Diperlu, bisa nonton sendiri di Diperlu. Jadi untuk orang yang, istilahnya kata Ustadz Maman tuh kinda harsh gitu, agak, eee, maksudnya kata-katanya tuh agak berat juga buat orang yang baru lulus ujian dengan nilai yang sempurna gitu ya, excellent, flying color gitu. Kemudian pas minta, "Bisa nggak anak keturunanku tuh dapat janji yang sama, bisa jadi imam bagi seluruh umat manusia?" Gitu. Allah kan menjawabnya tidak otomatis dikabulkan gitu. Jadi dari situ banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik gitu ya. Bagaimana sunatullah di muka bumi itu seperti gimana itu dalam hal kepemimpinan spiritualitas gitu ya. Jadi intinya tuh yang bisa salah satu yang bisa kita angkat gitu bahwa kesalehan kepemimpinan terutama dalam hal kepemimpinan spiritualitas itu bukan genetik, tidak bisa diturunkan. Kalau gara-gara keturunan Nabi Ibrahim otomatis akan jadi imam bagi seluruh umat manusia. Nah, kalau keturunannya Nabi Ibrahim pasti atau anak cucunya pasti soleh, pasti tidak mungkin menyimpang. Bahkan Allah tuh menyiratkan bahwa janjiku tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim itu, bahwa nanti ada keturunan-keturunan kamu itu yang zolim, yang termasuk orang-orang yang istilahnya bukan orang-orang yang soleh gitu, malah orang yang menganiaya
orang yang zolim tadi menganiaya diri sendiri, menganiaya orang lain gitu. Jadi itu clue buat Nabi Ibrahim. Jadi itu clue pertama gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapat clue dari Allah dari doa yang jawaban dari doanya tadi. Jadi permintaan Nabi Ibrahim itu, bagaimana kalau dengan anak cucuku, dengan keturunanku, generasi setelah aku, apakah janjimu itu bisa berlaku juga mereka menjadi imam bagi umat manusia yang lain dari generasi ke generasi gitu. Jawabannya itu tuh artinya jadi kita perlu pahami bahwa pertama itu gitu ya, bahwa banyak sekali faktor kesolehan itu atau pemahaman tentang Islam itu nggak bisa dari genetik, dari faktor genetik, tapi juga banyak faktor yang berperan, lingkungan juga, pola didik juga gitu ya. Tapi Ustadz juga mengingatkan tidak perlu takut juga, terlalu takut fobi atau terlalu takut berlebihan dengan lingkungan yang buruk gitu. Jadi jangan seolah-olah kita tuh terobsesi mencari lingkungan yang baik untuk membesarkan anak-anak kita. Anak-anak kita tuh kita benar-benar lindungi dari lingkungan yang buruk, kita pindahkan komunitasnya, kita jaga benar-benar jangan sampai terpapar sama lingkungan yang buruk gitu. Padahal sebenarnya Nabi Ibrahim sendiri merupakan salah satu contoh yang paling yang paling kontras gitu ya, bagaimana orang yang berasal dari lingkungan yang sangat buruk gitu ya, lingkungan yang penyembah berhala, bahkan ayahnya tuh yang bikin patungnya langsung gitu. Jadi tokoh yang bikin berhala-berhala tadi, nggak cuma sekedar menyembah saja gitu. Itu tuh lingkungan yang seburuk apa lagi, tapi bisa dari situ tuh keluar satu pribadi yang jadi imam bagi seluruh umat manusia gitu. Jadi pelajarannya kita tuh selalu berdoa, selalu kita concern, selalu peduli tentang keturunan kita ya. Walaupun tetap dengan pemahaman bahwa sebagian dari mereka tuh pasti dari keturunan kita nanti tuh nggak mungkin semuanya tuh soleh gitu. Walaupun kita berdoa benar-benar sama Allah tuh supaya anak-anak kita, cucu kita semua sampai generasi di bawah kita tuh dapat petunjuk gitu, tapi kita harus sadar yang namanya sunatullah tuh akan berlaku untuk dari zamannya, bahkan para nabi pun nggak punya kuasa atas hal tersebut gitu. Tapi jadi juga pelajaran yang lain tuh kita nggak perlu minder, tapi juga jangan sombong. Jadi kadang-kadang saya suka dengar tuh kalau ada anak yang soleh gitu, terus orang tuanya ngomong, ya memang alhamdulillah dari awal sih dari kecil saya selalu mengarahkan, selalu sengaja masukin ke pesantren ini, saya didik dengan cara seperti ini, seolah-olah tuh yang bikin anaknya soleh itu tuh didikan dari dirinya sendiri gitu, keberhasilan dirinya mendidik atau dia dan pasangannya mendidik anaknya sampai anaknya jadi soleh seperti ini gitu. Padahal sebenarnya kan kalau kita bandingkan kayak Nabi Nuh misalnya, Nabi Lut gitu, membina keluarganya tuh ada aja nabi aja tuh nggak bisa gitu mendidik, istilahnya kalau kita bilang, "Oh nabinya gagal mendidik," padahal sebenarnya itu hak prerogatif Allah gitu. Jadi jangan sampai kita minder, tapi jangan juga kita sombong gitu ya terhadap seolah-olah itu semua benar-benar hidayah dari Allah aja, Allah yang pilih, Allah yang menjaga anak kita sampai saat ini tuh bisa terjaga karena memang Allah yang, bukan karena peran dari kita nomor satunya, tetapi benar-benar Allah yang jaga gitu. Jadi kita juga nggak perlu minder juga, kita tuh benar-benar berusaha semaksimal mungkin. Dan juga kata Ustaz Ahmad tuh kita kalau lihat visi Nabi Ibrahim tuh mikirnya tuh nggak cuman sekarang satu anak kita aja atau cucu kita, tapi 100, 200, 300 tahun sesudah kita, bahkan 1000 tahun ke depan tuh gimana gitu. Karena kata-kata yang dipakainya itu zuriyati itu artinya generasi after generasi sesudah kita gitu. Nah, artinya konteks meter lagi, balik lagi dengan ayat selanjutnya gitu. Jadi kalau kita mau lihat konteks 129 ini tuh kita pelajari juga bagaimana hubungan ayat-ayat sebelumnya. Kemudian setelah doa yang pertama tadi, Nabi Ibrahim itu sudah dapat pelajaran bahwa beliau minta dapat berdoa supaya anak-anaknya itu minta kepada Allah supaya anak-anaknya itu, anak keturunannya itu bisa jadi imam juga bagi seluruh manusia. Tapinya Allah bilang janjiku itu tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. Jadi dari situ aja sebagai seorang yang sangat jenius gitu ya, istilahnya itu orang yang termasuk salah satu orang paling cerdas di muka bumi gitu ya, yang pernah ada di muka bumi. Nabi Ibrahim tuh bisa langsung mendapatkan pelajaran. Kemudian doa yang keduanya itu
ya yang berhubungan dengan belajar Islam yang tadi konteks kali ini tuh Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Tuhanku jadikanlah negeri ini tuh yang negeri yang aman, yang ini jadikanlah ini. Jadi si istilahnya padang pasir di atasnya ada Ka'bah ini tuh, tanah ini tuh jadi negeri yang aman, ya, yang aman. Nomor satu itu aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada berbagai buah-buahan kepada penduduknya. Kemudian dengan pelajaran yang pertama tadi yang tentang bahwa sebagian dari keturunan itu akan menjadi orang-orang yang zolim gitu. Nabi Ibrahim itu minta secara khusus keamanan serta rezeki ini tuh hanya diberikan kepada mereka, keturunan mereka atau orang-orang yang tinggal di Mekah nantinya ke depan itu tuh yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi khusus untuk orang-orang beriman aja keamanan serta rezekinya gitu. Kemudian yang menarik lagi, Allah tuh menjawab doanya tuh, dan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, ya, akan aku berikan kesenangan sementara. Jadi akan diberikan keamanan juga, akan diberikan rezeki juga. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini kalau kita istilahnya pelajari nonton si videonya itu sangat menarik, itu diskusi dialognya itu dari waktu ke waktu tuh. Pertama minta sebagai Nabi Ibrahim minta supaya anak keturunannya itu dapat janji yang sama, bisa jadi imam bagi seluruh umat manusia gitu sampai dari generasi ke generasi sampai akhir zaman. Tapi Allah bilang janjiku tidak berlaku untuk orang yang zolim. Jadi langsung dari situ bisa dapat pelajaran. Kemudian ketika sebaliknya Nabi Ibrahim minta, kalau gitu saya minta keamanan dan rezeki ini tuh untuk penduduk yang nanti akan menjaga Mekah, menjaga Baitullah ini tuh khusus untuk orang-orang yang beriman aja gitu. Kemudian Allah menjawab juga, enggak nanti untuk orang-orang yang kafir juga tetap aku untuk sebagai satu paket keamanan dan rezeki dari prosperity daripada ayat ini tuh si penduduk ini tuh orang-orang yang kafir aja yang tidak istilahnya nanti orang yang tidak percaya sama pesan dari Rasulullah aja, misalnya kayak kafir Quraisy itu akan aku berikan dia keamanan dan juga rezeki, tapi nanti akan aku drag mereka ke azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali gitu dalam hal hubungannya dengan tempat. Jadi intinya khusus untuk orang yang beriman juga ditolak gitu. Doa Nabi Ibrahim, gimana kalau keamanan dan rezeki ini khusus untuk orang yang beriman aja ya Allah gitu. Enggak akan, jadi ditolak juga. Jadi orang-orang kafir juga akan memberi kesenangan juga. Ini kontras ini menarik, dan bila dikaji lebih mendalam tuh akan banyak sekali pelajaran yang kita bisa petik gitu. Kita tonton satu-satu. Pokoknya videonya tuh banyak kan ayat yang diperlu tuh 124, 125, 126 gitu. Ya. Kemudian baru puncaknya tuh jadi nanti ada juga ayat 127, 128 juga ada doa-doa juga, tapi nggak berhubungan langsung sama materi solusi bagi umat manusia. Nah ini puncak dari ayat ini tuh puncak dari doa Nabi Ibrahim setelah dapat pelajaran. Oh berarti Nabi Ibrahim itu dapat pelajaran lagi ketika minta hanya untuk orang yang beriman juga sama Allah nggak dikasih gitu. Hanya untuk orang lain nggak bisa, untuk orang yang kafir juga nanti saya akan kasih gitu. Nah yang ayat 129 itu, jadi ya Tuhan kami utuslah Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Ini tuh sekali lagi kalau kita tuh bisa ngambil pelajaran kepentingan dari kata demi kata dari ayat ini tuh dengan misalnya bikin kontras. Bisa aja Allah tuh di Al-Baqarah ayat 129 itu enggak, ya Tuhan kami utuslah dari tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan ke mereka dan seterusnya. Bisa aja sebenarnya ayat itu dipendek, ya Allah, Tuhan kami utuslah seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-mu. Jadi Nabi Ibrahim itu bisa sebenarnya berdoanya kayak gitu. Ya, seorang rasul yang akan yang penting kan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, terserahlah mau dari mana kek, mau dari kalangan mereka sendiri atau bukan, itu sebenarnya bisa ayatnya itu seperti ini. Utuslah seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kita dan hikmah dan menyucikan mereka. Tapi dengan kejeniusan dari Nabi Ibrahim gitu dan pelajaran yang Allah ingin dengan mengabadikan doa Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu spesifik mengatakan fihim dan minhum gitu. Dari tengah mereka, dari kalangan mereka sendiri yang akan, dan jadi kriterianya tuh
kalau bisa sih si rasulnya tuh dari tengah mereka, fihim, dan dari kalangan mereka sendiri, minhum gitu. Jadi fihim sendiri kata Ustadz Noman tuh fihim dari mereka itu istilahnya seseorang yang deeply embedded in that society. Jadi benar-benar mengakar dalam lingkungan mereka gitu. Jadi udah sejak zaman Rasul sejak lahir sampai umur 40 tahun sebelum diutus diangkat jadi Rasul itu sangat istilahnya semua orang di Mekah tuh tahu yang namanya Rasul Muhammad itu dan juga Muhammad SAW dan apa namanya benar-benar mereka tuh merasa Rasulullah sebelum jadi Rasul itu tuh bagian dari mereka gitu. Rasul tuh memahami mereka sangat baik kulturnya, kemudian budayanya, kebiasaannya, sifat-sifatnya, buruknya, bagusnya gitu. Itu tuh benar-benar merasa mereka tuh Rasul tuh bagian dari mereka sebelum apa namanya sebelum diutus jadi apa namanya seorang rasul. Kemudian minhumnya sendiri from within them gitu. Jadi ada juga misalnya ada orang yang benar-benar ngerti populasi mereka gitu ya, mengerti ke budaya mereka, kultur dan sebagainya. Tapi misalnya orang Indonesia yang tinggal di New York misalnya puluhan tahun, orang-orang New Yorknya orang sekitarnya itu udah merasa dia itu bagian dari berasal dari bagian dari mereka, tapi tidak merasa berasal dari mereka gitu. Jadi artinya, oh ini kan orangnya orang Indonesia, tapi tetap merasa bagian dari mereka, tapi tidak minhum gitu. Jadi itu tuh satu paket. Nabi Ibrahim itu dengan visinya, dengan kecerdasannya itu melihat menambahkan sebenarnya kalau bisa sih dari tengah mereka dan dari kalangan mereka sendiri gitu. Itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil misalnya bahwa dakwah itu bisa lebih efektif kalau misalnya dilakukan oleh orang yang punya latar belakang yang sama dengan kita. Jadi termasuk otomatis ada tanggung jawab yang lebih besar kalau kita tuh misalnya kita dari komunitas suku tertentu atau kita komunitas di kota tertentu, tempat kerja tertentu itu kan ada fihimnya, ada minhumnya, ada itu tuh akan lebih efektif kalau kita fokus bukan kita tuh berdakwah atau menyampaikan pesan Islam itu ke orang-orang yang latar belakangnya sama-sama kita, yang benar-benar mengenal kita gitu. Tapi secara otomatis juga berarti ada tanggung jawab di situ. Jadi kita tuh nggak bisa fokus ke yang lain, tapi si komunitas kita sendiri kita abaikan gitu. Dan kemudian kalau strategi dakwah yang salah satunya itu memilih kalau bisa sih orang yang fihim dan minhum yang benar-benar mengenal mereka dan juga berasal dari mereka sebagai utusan buat juru dakwah di komunitas itu. Misalnya kalau pemuda kita lebih cocok kalau pemudanya tuh yang memang benar-benar memahami dan dari kalangan pemuda juga. Kalau untuk orang usia lansia misalnya dari lansia juga dan sebagainya gitu ya. Terus juga pelajaran yang bisa dipetik tuh jangan memisahkan diri hanya dengan kalangan kita aja. Misalnya kayak di Amerika tuh kata Ustaz Teman tuh ada daerah tertentu tuh ketika kita masuk tuh bener-bener kayak Lahore atau misalnya daerah Pakistan, terus nanti keluar lagi masuk lagi ke New York lagi, masuk lagi ke Texas lagi gitu. Jadi soal saking eksklusifnya si komunitasnya kayak Chinatown gitu, itu bener-bener itu komunitas China aja, kemudian nanti pas keluar dari itu komunitas itu balik lagi ke komunitas yang lain itu sebaiknya nggak seperti itu gitu. Karena kita tuh perlu menyampaikan Islam kepada orang tuh perlu bisa melihat Islam itu salah satunya dari interaksi dengan kita gitu ya. Dan sekali lagi jangan terlalu terobsesi lagi menyediakan lingkungan yang Islami bagi diri dan keluarga kita karena sampai memisahkan diri karena takut ada lingkungan yang buruk buat anak-anak kita gitu ya. Jadi intinya kata Ustaz Taman tuh sebenarnya lingkungan itu tuh memang penting tapi sekunder gitu. Lihat aja Nabi Ibrahim itu contoh yang paling ekstrim betapa dari lingkungan yang buruk tuh bisa lahir generasi apa namanya pemimpin umat manusia bahkan gitu. Yang paling pentingnya itu, yang paling penting dari pola didik apa namanya yang paling penting dari yang menentukan kesalehan anak-anak kita itu sebenarnya purification of heart and mind yang nanti akan dibahas di surat menyucikan mereka tadi gitu. Nah di apa namanya di surat Al-Baqarah juga nanti kata-kata yang menarik tuh Nabi Ibrahim tuh yang luar biasa tuh mengatakan tuh sebenarnya Nabi Ibrahim tuh tahu bahwa dari generasi ke generasi dari keturunannya itu yang salah satunya sebagian akan jadi penanggung jawab kota Mekah ini tuh akan ada generasi yang zolim gitu.
Nah, tapi dengan visi yang ke depan gitu, Nabi Ibrahim itu cuma minta seorang rasul gitu. Enggak, misalnya bisa aja kan kata-katanya itu, ya Tuhan kami utuslah dari tengah mereka rasul demi rasul dari generasi ke generasi, seperti nabi-nabi di bangsa Bani Israel kan, dari generasi tiap kali ada nabi yang wafat gitu digantikan nabi yang lain gitu. Nah, tapi dari visi besar Nabi Ibrahim, kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, Nabi Ibrahim cuma minta seorang rasul aja, gitu. Dan itu tuh merujuk ke, makanya ayat ini tuh merujuk hanya ke keturunan Ismail, cuma satu nabi aja, salah satunya karena dikatakannya seorang rasul aja, nggak rasul demi rasul, dari tiap generasi itu ada rasul gitu, karena tiap generasi kan ada generasi yang zolim gitu. Sampai akhir zaman tuh keturunan Nabi Ibrahim tuh yang akan jadi, ada generasi yang zolim, mintanya tuh bisa aja rasul untuk tiap generasi gitu. Karena nanti akan ada yang zolim dari generasinya itu gitu. Tapi dengan visinya itu tuh kita bisa belajar bahwa metode yang tepat itu lebih penting dalam mengatasi problematika umat itu dibandingkan jumlah orang yang berdakwahnya. Jadi kalau orang yang berdakwahnya banyak tapi metodenya tuh nggak pas gitu, itu tuh nggak nggak akan efektif gitu. Tapi kalau satu orang nabi tadi ya, satu orang rasul dengan metode yang tepat gitu, itu tuh akan jadi solusi bagi umat manusia bahkan sampai akhir zaman gitu. Nah metodenya itu makanya kata Ustadz Noman tuh yang ayat ini tuh jadi esensi dari our religion tuh, metodenya tuh membacakan ayat-ayatmu, kemudian mengajarkan kitab dan hikmah, kemudian menyucikan mereka gitu. Menyucikan mereka tuh nanti ada pembahasan khusus bahwa di akhir dari ayat di perluk ayat 129 itu sebenarnya bagaimana Islam itu selalu berhubungan ajarannya itu dengan penyucian gitu. Penyucian dari segi uh, fisik gitu, toharoh misalnya dengan wudhu, dengan bersuci dari najis, bersuci pokoknya segala aspek fikih yang tentang menyucikan tubuh itu tuh ada di situ. Kemudian tentang menyucikan dari segi makanan yang masuk, minuman yang masuk, sehingga badan kita tuh jadi suci dari hal-hal yang haram, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis gitu ya. Kemudian juga menyucikan society dengan berbagai hukum tentang yang mengatur hubungan interaksi dalam satu masyarakat, misalnya hukum rajam dalam untuk yang zina, kemudian membunuh dan sebagainya gitu. Kemudian yang paling penting tuh tentang yang dua terpenting tuh tentang menyucikan mind and heart. Itu yang esensi utama yang paling penting dari penyucian mereka tuh, menyucikan pikiran mereka dari hal-hal yang pemikiran yang istilahnya sesat gitu, kemudian menyucikan hati mereka. Dan dua itu yang paling penting gitu, terakhir dari 5 aspek yang menyucikan mereka itu. Ya. Kemudian nah, kemudian dibahas lagi tentang kenapa kata-katanya di sini tuh digunakan ayat-ayatmu, ya Tuhan kami utuslah dari tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu gitu. Nah, ayat sendiri pengertiannya banyak dari segi bahasa itu dibahas, tapi summary-nya tuh jadi ayat itu bisa jadi sign, bisa jadi direction, bisa jadi meaning, bisa jadi sesuatu yang berharga gitu. Jadi di sini pengertian ayat sini tuh summary-nya a sign that gives you direction that is meaningful and valuable. Jadi berharga. Jadi tanda yang memberikan kita arah, kemudian tanda yang memiliki makna yang mendalam dan juga berharga gitu, ya. Nah, yang paling jadi dibahas juga panjang lebar tentang ayat ini bahwa istilahnya kesimpulannya itu agak susah nyari bahkan mana dari hal yang ada di dunia itu yang bukan ayat gitu ya. Baik dari segi dimensi benda, waktu gitu ya, tempat, itu semua tuh ayat gitu. Everything is ayat and there is ayat in everything gitu ya. Jadi kalau secara kata Ustadz Tomad itu secara kelompok pembagian besarnya tuh Imam Razi misalnya membagi ayat itu jadi ayat of creation dan ayat of revelation. Jadi wahyu Allah di Quran ya, Injil Taurat, Injil, Quran itu tuh ayat-ayat of revelation, kemudian ayat of creation. Ayat creation tuh semua penciptaan dan semua
nggak cuma penciptaan aja, juga apa yang terjadi dari kita dari hari ke hari itu tuh ayat juga gitu ya. Skenario hidup kita, bagaimana Allah menciptakan skenario kita kenapa lahir begini, kemudian tiba-tiba menghadapi seperti ini, semua orang tuh ada ayat di dalamnya gitu. Dalam penciptaan langit bumi ini ada ayat, pada kejadian yang kita alami dari hari ke hari juga ada ayat gitu. Jadi intinya kita tuh harus bisa memahami. Jadi ayat misalnya kalau kita hari ini dapat sesuatu kejadian, kita tuh kadang bingung, ini kenapa, apa sih pesan Allah buat kita? Itu tuh sign-nya tuh apa? Ini adalah ayat, artinya ada tanda. Tanda buat apa? Ada sesuatu di baliknya. Nah, untuk memahami tanda tadi dari semua ayat yang terjadi di sekitar kita dari dulu sampai sekarang itu perlu memahami ayat yang dari Revelation tadi. Si ayat Revelation itu yang akan meng-explain every other ayat. Jadi kalau kita melihat yang terjadi pada diri kita, kemudian dari alam semesta, penciptaan langit dan bumi, silih berganti siang malam, dari kacamata Revelation, kita tuh jadi paham, bisa memahami, oh ini maksudnya gitu. Apa yang terjadi sama saya dari hari, nggak ada, kita tuh nggak pernah menyesali nasib gitu istilahnya. Apapun yang terjadi tuh ini Allah yang tentuin, kemudian ayatnya tuh memahami ayat ini tuh yang terjadi sama kita itu tuh lihat dari Revelation. Jadi kita memahami Quran dengan memahami Quran dari step by step ini, dengan belajar Islam ini tuh kita bisa melihat semua ayat yang terjadi pada diri kita maupun orang lain di negara kita, yang terjadi istilahnya di dunia, perang Rusia misalnya, terus juga COVID, pandemi, semua itu bisa dilihat, difahami dengan bila kita tuh memahami Revelation. Jadi si Revelation itu explain every other ayat. Sebaliknya si creation tuh remind us of Revelation. Jadi kita melihat langit dan bumi, kita tuh teringat lagi bahwa ini benar kata Allah tuh, Robbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang disia-sia diciptakannya gitu. Nah, jadi both of them tuh, ayat of creation and ayat of Revelation itu complete each other, go hand in hand, saling melengkapi gitu ya. Jadi di situ juga pentingnya tidak ada separation on study of din and dunya. Tidak ada membedakan antara saya pengen belajar din aja, nggak mau belajar dunia, saya meninggalkan bangku kuliah karena saya pengen fokus belajar agama gitu. Karena semuanya itu ayat dari Allah gitu. Dan kita tuh wajib belajar, kita tuh nggak meninggalkan ayat-ayat creation hanya untuk fokus ke Revelation, tapi kita belajar semuanya gitu. Kita belajar tentang creation, kita mempelajari studi kita sendiri secara profesional, secara maksimal, tapi kita juga membackup kita tuh dengan memahami tentang ayat-ayat Revelation, atau belajar Islam tadi gitu. Ya, jadi kata-katanya kan sebenarnya bisa, misalnya kan kata-kata di sini tuh kan semua ulama tuh sepakat kitab dan hikmah itu tentang Quran gitu. Kan sebenarnya membacakan ayat-ayat itu membacakan ayat-ayat dari Quran kan sebenarnya. Tapi kata-katanya kan bisa, misalnya kadang-kadang bisa pakai Al-Furqan, misalnya membacakan kepada mereka Al-Furqan, langsung membacakan kepada mereka Al-Quran gitu. Tapi Allah tuh memilih kata-katanya membacakan kepada mereka ayat-ayatnya gitu. Jadi ada pelajaran katanya di menggantikan kata Quran dengan ayat itu, ada pelajaran, karena ayat itu a sign that gives you direction that is meaningful and valuable gitu. Jadi Rasulullah SAW itu akan memberikan people, orang-orang di sekitarnya sampai, dan juga orang-orang sampai akhir zaman itu direction gitu. Arah setiap kali dia membacakan Quran kepada mereka gitu. Dan memberikan mereka arti, tujuan gitu untuk hidup gitu tuh, dengan membacakan ayat-ayat Allah tadi, membacakan Quran tadi gitu. Dan walaupun Rasul udah nggak bersama kita saat ini tuh, every time people touch by Quran, setiap kali Quran itu dibacakan kepada mereka gitu ya, dibacakan dengan diterima dengan hati yang bersih gitu, dengan keinginan untuk berubah, untuk mendapatkan hidayah dari Allah itu, setiap orang yang dibacakan Quran ini tuh akan mengalami sesuatu di dalam hatinya, dalam pikirannya yang meaningful, yang something inside them tuh will change gitu, akan jadi punya tujuan gitu. Kalau setiap kali seseorang tuh dibacakan Quran. Ya, kemudian mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka tuh, itu yang kuncinya, yang dibilang summary of our entire religion itu kitab dan hikmah, kata Ustaz Noman tuh ya. Jadi kitab itu banyak interpretasinya, kalau yang paling populer tuh kitab itu Quran, hikmah itu sunnah gitu. Tapi kalau Ustaz Noman tuh punya alasan sendiri kenapa sebenarnya lebih condong ke pendapat bahwa kitab di sini tuh maksudnya the law ya, hikmah itu tuh wisdom behind the law. Jadi aturan-aturan Allah yang Allah bikin itu
kitab, kemudian hikmah itu tuh kenapa sih aturan ini gitu Allah buat, apa sih hikmahnya, apa sih kebijaksanaan di balik pembuatan apa namanya, Allah menurunkan ayat ini gitu. Apa hukum ini, misalnya hukum tentang kisos, hukum tentang riba, hukum tentang eee, poligami, hukum tentang zina dan sebagainya, itu apa sih apa kebijaksanaan yang tidak terbatas yang Allah ada di balik apa namanya, ayat tentang hukum ini gitu. Jadi istilahnya kalau dalam istilah zaman sekarang itu the letter of the law, artinya yang tersurat dari hukumnya, and the spirit of the law yang tersirat. Jadi semangatnya tuh apa di balik hukum tadi gitu. Jadi dan juga yang penting itu kata-katanya itu sebenarnya kan bisa gini, mengajarkan kitab dan hikmah. Jadi membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kitab dan hikmah, kan kata-katanya gitu. Tapi bisa juga sebenarnya membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kitab dan mengajarkan hikmah. Sebenarnya bisa seperti itu diulang gitu mengajarkannya. Tapi Allah tuh memilih mengajarkan kitab dan hikmah itu seolah-olah tuh memberikan pelajaran buat kita bahwa sebenarnya kitab dan hikmah itu satu paket gitu. Orang Yahudi itu, para pemimpin Yahudi, para robi Yahudi itu terlalu fokus pada kitabnya dan melupakan wisdom di balik kitab tersebut terhadap law-nya itu gitu. Akhirnya timbul banyak sekali penyimpangan gitu. Ya, dan penyatuan dari satu paket kitab dan hikmah ini tuh merupakan banyak sekali implikasi dalam Islamic education, kata Ustadz Amadul. Belajar Islam yang kita tuh dari ayat ini tuh kita bisa shape apa namanya, bagaimana pendidikan Islam, bagaimana mengajarkan Islam itu ke generasi sampai akhir zaman gitu. Kalau kitab tuh dibilang ada 2 part, tinggal dibahas secara khusus, tapi hikmah juga ada 2 part. Yang pertama tuh semua kepercayaan terhadap yang tidak terlihat, unseen, iman lah, iman kepada Allah, hari malaikat, pada hari akhir, pada para rasul dan sebagainya gitu. Jadi istilahnya itu higher knowledge dan wisdom yang kita tuh nggak bisa dapat akses kecuali kalau dengan revelation gitu. Kemudian juga hikmah di sini tuh bagiannya tuh adalah moral, ethics, karakter. Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan hukum yang jelas. Misalnya, janganlah engkau melangkah di muka bumi dengan sombong gitu. Maksudnya melangkah dengan sombong itu nggak bisa dikuantifikasi. Itu tuh masing-masing tiap orang tuh beda-beda, tiap kebudayaan, tiap komunitas gitu. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua, itu standar berbuat baik juga bisa beda-beda gitu. Nah, jadi maksudnya hikmah itu maksudnya itu. Kemudian sebagai penutup terakhir tuh ya kan tadi dibahas tentang imam bagi seluruh manusia gitu. Nah, sebenarnya imam bagi seluruh manusia itu kalau kita lihat secara konteksnya Nabi Ibrahim, kata Ustadz Noman tuh, Nabi Ibrahim itu sebenarnya orang yang convert kan, orang yang tadinya nggak 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 kenal tentang Islam gitu, kemudian dia mempertanyakan hal-hal yang menurut dia nggak bisa diterima. Kok orang bisa nyembah patung itu tuh gimana, kemudian dia lihat pergantian malam dan bumi apa namanya siang dan malam dan sebagainya, kemudian sama Allah dikasih petunjuk. Jadi itu tuh perjalanan spiritualnya tuh terdokumentasi dengan sangat lengkap di Quran, dari ayat ke ayat, dari surat ke surat gitu ya. Nah, itu tuh istilahnya bisa dibilang orang yang convert, tadinya non muslim kemudian jadi mualaf gitu. Istilahnya kalau apa namanya, kata-kata yang mungkin pasnya tentang Nabi Ibrahim itu gitu. Jadi ada perjalanan spiritual pribadi yang diabadikan dalam Quran gitu. Nah, kemudian karena kepeduliannya terhadap umat manusia, kemudian keberhasilannya menyelesaikan berbagai kalimat Allah, ujian-ujian dari Allah itu diangkat jadi imam bagi umat manusia, karena juga salah satunya peduli nggak cuma pada umatnya tapi pada umat manusia yang lain gitu. Salah satu yang jadi concern masalah Nabi Ibrahim itu adalah, saya mengalami perjalanan spiritual gitu kan, yang itu tuh sangat sulit. Perjalanan spiritual itu termasuk ujian yang termasuk luar biasa, yang paling berat yang pernah ada pada manusia gitu. Itu benar-benar ekstrim lah ujian-ujiannya tuh gitu. Terus Nabi Ibrahim itu berpikir gimana supaya perjalanan spiritual umat manusia setelah dirinya itu tuh jadi lebih mudah gitu. Kemudian dari situ tuh keluar doa yang tadi. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, dalam konteks bahwa dia telah sadar bahwa dia diangkat jadi imam bagi seluruh umat manusia, dia tolong kirimkan seorang rasul aja dari kalangan mereka sendiri ya, fihi minhum tadi, yang pertama akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu,
kemudian mengajarkan kitab dan hikmah, kemudian menyucikan mereka. Nah, 3 itu tuh yang akan jadi kunci perjalanan spiritual, memudahkan perjalanan spiritual setiap orang di muka bumi itu sampai akhir zaman untuk mengenal Islam, mengenal Allah itu. Ya, jadi si kitab dan hikmah itu yang Quran ini tuh yang akan memudahkan perjalanan spiritual mereka gitu. Jadi untuk komparasinya tuh, untuk perbandingan bahwa untuk belajar Islam itu tuh karena Quran itu combines kitab dan hikmah gitu. Jadi berbeda sama apa namanya yang populer bahwa Quran kitab itu Quran, hikmah itu sunnah Rasul gitu. Kalau Quran ini menurut Ustadz Noman combines kitab dan hikmah gitu. Jadi di dalamnya tuh ada nggak sekedar hukum aja, tapi ada hikmah di baliknya, ada moral, ada etik, ada karakter, bagaimana kita bersikap terhadap apapun yang ada di kita, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang goib gitu ya, bagaimana hal yang tidak bisa kita tahu, bagaimana tentang pengetahuan kita sendiri. Jadi kalau dalam konteks ayat yang 129 ini tuh si Quran, fungsi utama dari Quran ini kata Ustadz Noman juga made people's journey easy gitu. Perjalanan spiritualnya sampai menemukan Allah itu semua orang tuh akan dibantu dengan Quran ini. Jadi fungsi utama dari Quran tuh ini sebenarnya gitu. Jadi kalau kita belajar Islamnya tuh sebenarnya fokus utamanya tuh pada belajar Qurannya sendiri, dan ini yang ditekankan berulang kali sama Ustadz Toman tuh di berbagai ceramahnya yang lain gitu. Nah, untuk memudahkan sebagai terakhir ya, mungkin mau menit lagi, membandingkan antara istilahnya tuh belajar kan karena saya background-nya kedokteran, saya bandingkan misalnya apa sih perbedaan kita belajar untuk jadi dokter sama kita belajar Islam gitu. Ini juga bisa jadi semua profesi yang sangat spesifik, misalnya apa sih pendidikan untuk jadi pilot sampai orang tuh dari nggak ngerti apa-apa sampai bisa nerbangin pesawat yang ribuan ton gitu kan, itu tuh gimana sih belajarnya gitu. Proses belajarnya itu kan bisa kita bandingkan gitu. Nah, tapi karena saya background-nya dokter, jadi saya bandingkan dari sudut pandang dari segi itu gitu ya. Apa sih bedanya belajar jadi dokter sama belajar Islam gitu. Jadi biar bisa lebih nanti kita hubungkan dengan konteks ayat ini gitu, kemudian dengan Ustadz Nomannya sendiri. Jadi pendidikan dokter tuh nggak semua orang tuh nggak semua orang tuh harus jadi dokter gitu. Yang penting adalah jadi dokter, ada yang jadi dokter supaya di masyarakat itu ada yang fungsinya tuh bertugas menjaga kesehatan masyarakatnya gitu. Sedangkan belajar Islam kan semua orang, nggak ada orang, oh saya belajar Islamnya diserahkan ke ulama, saya akan fokus ke ilmu-ilmu dunia istilahnya, nanti saya kalau ada masalah saya konsultasi ke ustadznya aja, enggak, tapi semua orang tuh harus belajar Islam gitu. Kemudian kalau tujuan pendidikan dokter itu kan bisa belajar kedokteran, ilmunya, masuk ke fakultasnya yang benar, kemudian bisa jadi dokter yang kompeten, itu visinya gitu. Sementara belajar Islam itu kan kita biar selamat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat gitu. Itu fokus visi utamanya gitu. Kemudian misinya yang lebih spesifik tuh, kita tuh jadi dokter yang kompeten tuh bisa jadi dokter tuh kalau kita paham ilmu kedokteran gitu. Kalau kita pengen bahagia dunia dan akhirat, kita tuh harus memahami Islam gitu, memahami Quran tadi gitu. Nah, lamanya sekarang kalau lamanya sendiri sebenarnya untuk masuk fakultas kedokteran kan kita harus SD, SMP, SMA. Jadi kurang lebih mungkin 15 tahun ya, salah bukan 12 tahun, 15 tahun gitu. Kemudian ditambah nanti fakultas kedokterannya 6 tahun. Jadi kurang lebih 21 tahun lah kalau kita pengen belajar jadi dokter gitu. Jadi dokter yang kompeten itu masuk ke fakultas yang benar, terus belajar 15 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian 12 tahun bener ya. Terus nanti dilanjutkan dengan di kedokterannya gitu, 6 tahun lah. Sementara belajar Islam tuh untungnya sama Allah tuh nggak dikasih, pokoknya harus beres dalam 6 tahun ya, belajar Islamnya harus ngerti Islam dalam 6 tahun, tapi itu proses perjalanan panjang seumur hidup gitu. Tapi juga ada perbedaan dan persamaan kalau kita lihat kurikulumnya gitu. Kalau kita pengen fokus pada belajar Islam itu kurikulumnya tuh perbedaannya tuh kalau pendidikan dokter tuh yang bikin tuh konsorsium pendidikan dokter lah gitu. Jadi dokter-dokter ahli, kemudian juga para pengajar, pendidik di berbagai universitas, mereka tuh bikin kurikulum. Nah, harusnya kayak gini nih. Saat ini tuh kalau mau jadi dokter kurikulumnya seperti ini gitu. Sementara kalau yang bikinnya untuk belajar Islam itu kurikulumnya dibikin sama Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau pendidikan dokter tuh penuh dengan kekurangan, nggak sempurna, harus direvisi berkala. Kadang-kadang juga yang ada aja sekarang tuh banyak kekurangannya. Kalau kita nanya orang-orang yang jadi pendidikan dokter dimanapun di fakultas dari UI sampai
di seluruh Indonesia, Unpad semuanya gitu, pasti ini nih salah nih kurikulumnya kayak gini tuh banyak kekurangannya gitu. Ya namanya yang bikin manusia mau konsorsium sekalipun tuh ya pasti banyak kekurangan gitu. Dan juga nanti 10 tahun lagi tuh harus direvisi karena ilmu kedokteran tuh berkembang terus. Nggak bisa kita tuh cara didiknya tuh sama persis gitu. Kurikulumnya tuh harus dirubah, disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Sementara karena pembuat kurikulum untuk belajar Islam itu Allah sendiri gitu, Allah langsung gitu lewat bimbingan yang diberikan kepada Rasulullah SAW gitu ya, dan sunnah dan Quran dan sunnahnya, maka nggak ada kekurangannya, itu udah sempurna gitu. Tidak perlu revisi sampai akhir zaman. Jadi kita tuh bisa sebenarnya belajar Islam itu kita tuh dengan kurikulum ini tuh kita nggak takut karena si kurikulumnya nggak pernah berubah dan selalu bisa sesuai dengan perkembangan zaman kapanpun sampai akhir zaman gitu. Kalau cakupan dan durasinya, kalau kalau yang tahu di ilmu kedokteran itu tuh tahu yang belajar di kedokteran tuh tahu bahwa yang dia bahas itu sebenarnya nggak semua aspek, kesehatan manusia, cuma aspek-aspek pentingnya aja gitu. Dan itu juga si kurikulumnya tuh harus beres dalam 6 tahun. Harus dipadatkan itu berbagai ilmu yang penting tentang, bagaimana jadi dokter yang kompeten itu harus dibereskan dalam 6 tahun gitu. Sementara kalau belajar Islam itu semua aspek kehidupan dan juga maksudnya semua aspek kehidupan itu dikasih petunjuk secara global sehingga kita bisa menyikapi semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, menyikapi apapun yang terjadi dalam lingkungan kita semua, dan juga si durasinya itu seumur hidup, itu tuh nggak ditargetin sama Allah tuh harus beres kurikulumnya tuh untuk belajar Quran dari Al-Fatihah sampai Anas itu dalam berapa tahun gitu, tapi terus seumur hidup gitu. Tapi juga ada persamaannya. Persamaannya yang paling penting itu adalah yang harus dipelajari dari kurikulumnya itu untuk memahami ilmu kedokteran itu harus seluruhnya gitu. Kita tuh nggak bisa picky cuman belajar, saya mau belajar, saya kan mau jadi dokter, nanti banyak nanganin anak-anak, saya mau belajar ilmu kesehatan anaknya aja, kalau yang penyakit dalamnya saya enggak. Nggak bisa kalau pengen jadi dokter dia harus tahu wawasannya semua dari basic science-nya sampai ke apply science-nya, dari mulai ilmu kedokteran, THT, mata dan sebagainya itu dia harus pahami. Setidaknya dia tahu wawasannya sehingga dia bisa karena satu sama lain itu saling berhubungan, namanya badan tubuh manusia itu sangat kompleks dan saling berhubungan satu sama lain. Kalau orang cuma fokus ke satu bidang aja dia nggak tahu bahwa semua organ itu saling berhubungan satu sama lain, dia tuh nggak bisa jadi dokter yang kompeten gitu. Jadi dia harus belajar kurikulumnya itu secara keseluruhan. Nah ini juga yang sering dilupakan kadang-kadang untuk belajar Islam itu tuh kita harus bisa punya apa namanya, mempelajari Islam itu secara keseluruhan, dalam artian tuh si Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas itu harus dibacakan gitu, ayatnya itu dari A sampai Z gitu. Dan ini tuh di pembahasan Quran Diperluk ayat, kalau nggak salah yang Adi Imron tentang ayat ini yang ayat 169-nya, itu tuh diceritakan bagaimana Ustadz Noman itu perjalanan spiritualnya itu, sempat, dibacakan ayat Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas itu tuh dalam 1 bulan. Padahal beliau tuh waktu itu lagi nggak spiritual, nggak soleh gitu. Jadi orang lain pada sholat taraweh, waktu itu bulan Ramadan, Ustadz tuh enggak. Tapi begitu dibahas dia dengerin lagi, dibahas satu-satu sama dengan bahasa Urdu gitu. Jadi terjemahan Quran tuh dibahas sedikit-sedikit. Jadi 1 juz sehari sampai 30 hari itu 30 juz semua dibacakan dan itu merubah hidupnya, merubah arah hidupnya, memberikan meaning, memberikan purpose buat kehidupannya sampai sekarang gitu. Nah, jadi pengayaannya sendiri kalau di kedokteran itu sama. Setelah jadi dokter itu bukan berarti berhenti belajar, terus belajar. Kemudian penerapannya itu harus menerapkan istilahnya kalau di kedokteran itu science and art. Jadi nggak sekedar science tapi ada seninya dari pengalaman para senior, kemudian dia ngasih tahu harus begini kalau menangani kasus ini. Dari situ tuh nggak ada ilmunya, nggak ada kitabnya, tapi itu ada kebijaksanaannya, kamu jangan seperti ini gitu. Nah, dalam belajar Islam juga si kitab dan hikmah itu sebagai satu paket itu tuh benar-benar jadi intisari daripada ajaran agama kita gitu, kata Ustadz Noman tuh kayak gitu. Jadi terakhir terus ya, sorry. Ini benar-benar terakhir nih, Mbak. Apa namanya, untuk belajar Islam sampai paham gitu, setidaknya memahami Islam secara keseluruhan itu sesuatu hal yang langka, yang sulit, karena itu tuh sangat berharga gitu. Jadi apa sih bedanya? Sebenarnya kita bisa belajar Islam kan dari semua orang, dari Noman Alikan, dari Ustadz Umar Sulaiman, Yasir Kadi, Zakir Naik, Ustadz lainnya di Indonesia, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz siapapun banyak lah, Ustadz Nurul Zikri, Fikri dan sebagainya gitu ya. Nah persamaannya apa? Kalau kita dengan pemahaman kita yang terbatas, anggaplah semuanya itu sama-sama paham Islam, paham Quran gitu ya.
Jadi memahami Islam secara keseluruhan gitu. Merekanya tuh ustadz-ustadznya tuh gitu. Cuman diferensiasi dari Ustadz Noman itu tuh ada di Bayyinah TV sebenarnya tuh. Dan itu yang ditekankan berulang kali sama Ustadz Noman tuh, ya. Jadi apa bedanya kita kalau belajar sama Ustadz Noman sama belajar sama Ustadz Umar Sulaiman sama Ustadz Yasir Kadi gitu ya. Jadi Ustadz Noman tuh punya yang si Bayyinah TV-nya ini gitu. Si Bayyinah TV itu potensi manfaat terbesarnya itu tuh kita tuh bisa belajar Islam secara keseluruhan dari A sampai Z gitu. Dan kita tuh nggak bisa, misalnya kita mau belajar semua videonya Umar Sulaiman dikumpulin di YouTube terus kita pelajari satu-satu, kita tuh nggak punya kurikulum yang A sampai Z gitu. Kalau teman-teman itu kan ada yang concise commentary-nya tuh dari A sampai Z tuh kita bisa dibacakan gitu. Pertama tuh sebelum mengajarkan kitab dan hikmah, menyucikan dan sebagainya itu nomor satunya dengan kebijaksanaan Nabi Ibrahim alaihissalam tuh membacakan kepada mereka ayat-ayatnya itu secara keseluruhan dari A sampai Z. Jadi kita punya wawasan tentang hukum waris, kita punya wawasan tentang hukum kisos, kita punya wawasan tentang hubungan anak dengan orang tua, orang istri sama suami. Itu semua tuh satu hal yang complete package gitu. Nggak bisa kita tuh, saya pengen fokusnya ke masalah suami istri aja deh. Senangnya masalah itu biar ini nggak bisa. Dia tuh harus, kalau dia memahami Islam itu dia harus memahami semua yang Allah turunkan tuh nggak ada yang sia-sia gitu, minimal prinsip besarnya gitu. Nanti ke depan dia mau fokus ke masalah kesehatan dari Qur'annya dan sebagainya itu terserah. Tapi dia harus bisa belajar, bisa ada niat untuk belajar semua ayat yang diturunkan Allah dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu. Nah itu tuh ada di si Bayyinah TV-nya ini. Jadi itu nggak ada di ustadz-ustadz yang lain gitu. Kita tuh kalau belajar sama ustadz yang lain tuh nggak bisa kayak gitu tuh. Sementara kita tuh tanpa ada batas waktu, kita tuh bisa belajar dari Al-Fatihah terus kita nonton terus, pelajari pelan-pelan aja, nggak ada target waktu. Ustaz nanti bilang ya 10 menit, 15 menit sehari lah. Yang concise dulu aja katanya. Pelajari semua dari A sampai Z gitu. Nanti balik lagi atau ada yang menarik kita pelajari di perluknya. Dan makin lama kan di perluknya makin lengkap. Tadinya kan nggak ada Al-Kafi, sekarang Al-Kafi ada gitu ya yang di perluknya. Jadi dari sekilas sampai mendalam ada concise-nya, ada di perluk, accessible gitu. Kita tuh bisa kapan aja kita buka laptop, kita belajar, sekarang mau belajar ini, terus belajar itu bisa gitu. Terus juga yang pentingnya tuh bisa aja ustadz lain tuh bikin yang kayak gitu dari A sampai Z gitu ya, dari concise dan diperluk. Tapi si Ustadz Noman ini kan punya spesialisasi tuh tafsir Quran gitu. Bagaimana cara dia membahas, bagaimana cara ini kita masing-masing tahulah kelebihan-kelebihan yang kita rasakan dari Ustadz Noman ketika membahas tentang tafsir ayat satu Quran dengan Ustadz yang lain gitu. Salah satu kelebihannya kan itu. Kalau Umar Sulaiman kan ada kelebihannya lain ya, Sirkadi juga ada, Zakir Naik juga ada. Tapi Ustadz Noman itu kelebihannya yang kita apresiasi yang sampai ada Noman Alikan Indonesia, Noman Alikan Malaysia dan sebagainya itu kan karena itu gitu. Karena spesialisasinya tuh pada pembahasan tentang Quran tadi. Sementara Quran ini tuh yang harus kita benar-benar pelajari kalau kita mau paham tentang Islam gitu. Analoginya tuh mirip kayak universitas bergengsi lah. Jadi kalau kita belajar kedokteran di universitas yang istilahnya baru jadi kurikulumnya, pengajaran juga masih nyari, dibandingkan udah yang puluhan tahun bahkan ratusan tahun jadi ngajarin kedokteran kan beda gitu. Nah, mungkin itu jadi Ustadz Noman tuh kalau pada saat tentang tafsir Quran itu tuh kelebihannya tuh di situ gitu. Dan itu tuh yang berulang kali ditekankan bahwa si Bayyinah TV itu Ustadz tuh bikin Bayyinah TV itu untuk itu gitu. Jadi untuk Noman Alikan Indonesia sendiri tuh fungsinya tuh apa gitu kan, kalau orang tuh belajar Islam tuh nggak bisa sendiri gitu. Oh ya udah saya nggak usah terlibat sama komunitas, saya baca aja Ustadz Noman, nonton videonya Ustadz Noman yang concise dari A sampai Z, terus nonton di perluknya sendirian gitu. Itu kan harus ada komunitasnya, ada ayat-ayat yang ngebahas bahwa kalau kita belajar tuh harus belajar bareng gitu. Nah si Noman Alikan itu tuh jadi yang utama, jadi banyak lah untuk memperkenalkan Ustadz Noman ke masyarakat dan sebagainya. Tapi yang utamanya tuh harusnya tuh itu pendampingan dan support system buat orang yang mau belajar Islam secara keseluruhan gitu. Nah, hubungannya dengan solusi umat tuh kayak gini. Apa sebenarnya solusi umat manusia itu? Kita tuh sebenarnya Ustadz Noman tuh sering bahas di ayat bahasan tentang ayat ini juga bahwa yang kita takutin tuh bagaimana kekuatan Islam, kekuatan apa namanya? Kekuatan musuh-musuh Islam yang sangat luar biasa. Kita tuh apa sih kepentingan kita tuh kekuatannya sekarang gitu. Tapi berulang kali dalam Quran itu Allah bilang udah kamu tuh fokus sama yang saya bilang sama kamu belajar Quran, kamu pelajari patuh sama Allah dan Rasulnya. Kalau musuh-musuh Islam saya yang urus, itu nggak usah kamu pikirin lah gitu. Mereka punya makar, Allah juga punya makar, Allah membuat sebaik-baik pembuat makar. Jadi fokusnya itu kalau ada masalah di dunia,
kata Ustaz teman, ya udah belajar Quran aja. Fokusnya tuh balik lagi belajar Quran, balik lagi belajar Quran gitu. Jadi analoginya tuh, saya tuh anak saya tuh baru ikut ujian nasional gitu ya. Jadi mikirnya tuh mirip kayak gini gitu. Allah sama itu tuh kalau kita orang yang mau anaknya tuh mau masuk fakultas kedokteran misalnya. Anaknya tuh mau masuk fakultas kedokteran. Halo. Sorry. Nah, anaknya tuh mau masuk sorry ini ada yang bersin. Ya, misalnya anak kita tuh mau masuk fakultas kedokteran, itu kan biayanya mahal gitu. Tapi kita tuh bilang, udah kamu nggak usah mikirin biayanya, kamu tuh fokus aja belajar supaya UTBK-nya lulus, supaya bisa memahami semua materinya. Nanti kalau lulus, nanti saya yang urus. Mau biaya masuk kayak mau biaya sekolah nanti. Nah itu tuh mirip kayak gitu. Allah tuh udah kamu gak usah pikirin yang musuh-musuh Islam itu, yang kerjain itu urusan saya. Kamu tuh fokusnya tuh kamu belajar Islam sampai benar, sampai benar-benar paham tentang Islam, praktekin Islam, dakwahin Islam, ya. Jadi Rasul of Rasulullah, jadi utusan dari Rasulullah gitu. Nanti semuanya tuh akan Allah urus gitu. Nah itu jadi intinya tuh nama Noman Alikan itu ada konsekuensinya gitu. Kita tuh fokus kalau Noman Alikan Indonesia itu fokusnya tuh harus pada diferensiasi dan kelebihan dari Ustadz Noman. Ustadz Noman itu kelebihan utamanya itu dibandingkan yang lain itu si Bayinah TV-nya itu gitu. Dan juga kalau satu lagi catatan kalau ada kita tuh kalau kita namain kita komunitas Noman Alikan Indonesia itu harusnya kita tuh sepakat pada sebagian besar pendapat Ustadz gitu. Kalau ada yang kita nggak setuju, misalnya kayak yang kita bahas tentang kalau Ustadz tuh punya pendapat tentang istilah kafir dalam Quran itu tuh sebenarnya gini gitu. Kalau kita nggak setuju tuh harus ada bahasan secara khusus gitu. Karena kita namanya Noman Alikan Indonesia harus dibahas secara khusus gitu. Apa aja yang kita kurang setuju, Noman Alikan Indonesia itu kurang setuju sama pendapat yang ini nih. Tapi secara umum yang lain-lainnya sih oke gitu. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Semoga bisa jadi istilahnya diskusi awal lah tentang arah ke depan dari si komunitas kita yang sama-sama kita cintai ini. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Dr. Andi yang sudah memberikan banyak wawasan, banyak pemahaman dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Lukman Alikan dalam Bayinah TV ya. Salah satunya tema ini mengingatkan kita bahwa belajar Islam itu dari hidup, dari sejak dilahirkan sampai liang lahat itu proses yang sangat tidak mudah, banyak tantangannya, dan banyak metode yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah dengan NAK Indonesia. Nah, untuk mendengar lebih banyak insight dari teman-teman yang hadir pada Story Morning kali ini, kami persilahkan kepada teman-teman bagi yang ingin memberikan pertanyaan atau kesan dan pesan. Oh iya, dipersilahkan. Ini yang pertama sudah ada yang masuk dari Mbak Siti. Dokter Andi, bagaimana bisa menyampaikan keindahan Quran kepada orang yang merasa sudah tidak perlu mendalami Al-Quran? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu sambil menunggu yang lain. Bisa raise hand Oke. atau japri saya. Ya kalau ya maksudnya di ketika bahas tentang kalau nggak salah diperlu atau saya nggak ingat itu diperlu atau concise gitu ya. Sebenarnya kalau dalam hubungan dengan dakwah itu kan ada circle-circle-nya gitu. Kita tuh circle kita yang kita tuh terus keluarga, terus juga apa namanya masyarakat di sekitar kita sendiri gitu. Kita tuh harus bisa membina diri kita sendiri, kemudian membina keluarga, kemudian membina lingkungan, kemudian masyarakat di sekitar kita, komunitas kita, masyarakat kita, kemudian orang-orang yang baru nanti nomor akhirnya tuh orang-orang yang interaksi sama kita tapi nggak apa namanya ada orang-orang yang tertarik sama Islam gitu, itu yang harus jadi prioritas sama orang-orang yang nggak tertarik sama Islam gitu. Nah itu prioritas yang terakhir gitu. Ada orang-orang Muslim yang itu jadi prioritas kita, ada orang-orang non Muslim yang maksudnya yang kita interaksi setiap hari itu tuh circle yang lain gitu ya. Apa namanya istilahnya jadi kalau misalnya ada orang yang merasa sudah tidak perlu mendalami Quran ya mungkin itu bukan jadi prioritas kita gitu
ya. Karena Ustadz Noman itu berulang kali bilang bahwa bukan kita yang menggerakkan hati seseorang. Jadi Ustadz Noman itu bilang saya bisa ceramah ke 1.000 orang gitu, materinya persis sama, tapi yang tergerak tuh orang yang tergerak tuh sama Allah nah kun fayakun gitu. Orang ini yang layak dapat hidayah, maka orang ini yang dapat hidayah. Dia berubah setelah dengar ceramahnya Ustadz Noman. Intinya itu jadi bukan Ustadz Noman yang ngerubah mereka, orang 1.000 orangnya ngedengerin materi yang sama kok, yang berubah cuma satu. Berarti kan nggak bisa ini gara-gara materi saya. Kalau gara-gara materi saya kan istilahnya semuanya mestinya berubah gitu. Tapi ada orang-orang yang berubah, ada orang-orang yang enggak, ada orang yang tergerak, ada orang yang enggak gitu. Jadi dari skala prioritas sebenarnya untuk orang-orang yang merasa sudah cukup gitu ya, itu kayak surat Abasa gitu ya. Orang-orang yang sudah tidak, saya sih udah tahu lah tentang Quran, buat apa? Sekarang saya mau fokus ke hadis, saya mau fokus ke yang lain. Ya udah, mungkin nggak bisa kita paksain juga gitu. Kita berdoa supaya dapat hidayah, supaya bahwa mempelajari Quran itu nggak bisa cuman sekilas aja, tapi benar-benar fokusnya di situ gitu. Tapi nanti otomatis kalau belajar Quran kan kita belajar hadis juga. Ketika kita baca concise itu sama Ustadz Teman tuh kadang-kadang diangkat ini konteksnya tuh hadisnya seperti ini gitu. Bagaimana ayat ini turun, kemudian bagaimana penerapan misalnya kalau misalnya tentang hukuman rajam untuk yang berzina, itu kan otomatis dibahas tentang hadis tentang orang yang minta dirajam, kemudian sama Rasul, udah pulang-pulang kamu, jangan balik lagi ke sini, kemudian datang lagi, kemudian jangan balik lagi sampai kamu lahirin anak kamu dulu. Nah, itu kan hikmahnya, wisdom dibalik ayat hukumnya gitu. Jadi maksudnya kalau pertanyaannya bagaimana bisa menyampaikan keindahan Quran kepada orang yang merasa sudah tidak perlu mendalami Quran, sebenarnya itu tuh masalahnya tuh di pemilihan dari prioritasnya gitu. Jadi kalau pemilihan prioritasnya kita fokusnya ke orang, jadi kita tuh fokus, kalau itu ada pelajarannya juga surat Abasa, bahwa kita tuh kata Allah tuh, kamu tuh fokus sama orang-orang yang udah benar-benar tertarik pengen belajar. Sementara orang-orang yang merasa dirinya cukup itu ya udah, mereka mah nggak ada artinya buat Allah gitu. Walaupun mereka tuh pembesar, mereka tuh punya pengaruh yang besar. Itu aja tentang pertanyaan tentang bagaimana menyampaikan Islam kepada orang itu tuh ada panduannya gitu. Bagaimana di Quran tuh dipandu dengan begitu indahnya tentang kisahnya Ibnu Ummi Maktum itu, bagaimana beliau tuh jadi prioritas buat Allah tuh dibandingkan orang-orang yang tidak tertarik lagi mendalami Quran misalnya. Mungkin itu. Baik, bagaimana Mbak Siti? Mungkin jawaban, apakah ada refleksi lagi atau cukup? Oh iya, itu tadi ada yang komen juga terlalu cepat ngomongnya. Oh iya, makanya saya dari awal juga bilang mohon maaf kalau ada kekhilafan, kekurangan. Memang kadang-kadang dikejar mati ini takutnya belum beres, jadi ngomongnya kecepatan gitu ya. Oke, ya alhamdulillah sudah jawab dari Mbak Siti. Ini ada Pak Heru yang akan menyampaikan refleksi. Assalamualaikum Mbak Nisa, Dr. Andi. Alhamdulillah. Pak Heru, sehat. Alhamdulillah bisa nyimak kajian Dr. Andi lagi. Dan saya kan mengamati juga dari teman-teman komunitas itu, salah satu yang konsisten belajar PTV, terus sharing dari apa yang dipelajari dari PTV itu kan salah satunya Dr. Andi ya, walaupun juga ada teman-teman yang lain. Tapi ini sebenarnya sesuatu yang perlu digalakkan terus gitu kan, karena kita pasti punya secara pribadi kita berbeda, kita unik, terus preferensi mungkin juga beda. Ayat yang dipilih, surat yang dipilih mungkin juga beda, sehingga akan ada pengayaan dari kita masing-masing. Terus ini pas juga dengan 1 Muharram kemarin nih, biasanya kalau tahun Syamsiah ya, Masehi itu juga ada yang bikin resolusi gitu kan. Kalau yang tahun Hijriah atau tahun Komariah itu saya jarang-jarang dengar itu. Ada resolusi gitu yang dibikin di tahun Hijriah. Tapi kemarin kok saya kebetulan dapat, ya tahu kenapa ya, pingin apa, nah, karena terinspirasi dari pemahaman atas doa ya, kan saya kepengen juga menyempurnakan ibadah saya dengan Allah gitu. Ketika ketemu dengan Allah, sholat itu lebih apa ya, lebih dekat, lebih ngobrol gitu ya, dialognya lebih intim gitu. Sehingga ada satu doa yang duduk di antara 2 sujud itu yang ya teman-teman juga bisa merasakan, dan mungkin doanya mungkin macam-macam ya, tapi ada salah satu kata yang disebutkan di situ, wajiburni. Wajiburni itu kan apa, salah satu makna yang saya pelajari juga, saya lakukan studi khusus terhadap kata
wajiburni ini yang berasal dari jabaro yajburu, jabron, wajiburun, wajibarotan, bahwa jabir, wal maf'ulnya adalah majbur gitu kan. Artinya tambal aku. Kalau wajburni, kalau jabaro kan menambal atau membetulkan atau memperbaiki. Kalau ijburni berarti kita mohon sama Allah, tamballah aku, betulkan aku, perbaiki aku. Jadi ketika duduk di antara dua sujud dan mengatakan wajiburni itu, jadi penghayatan saya, pendalaman saya, atau saya tidak sekedar ngomong wajiburni, tapi saya benar-benar mohon sama Allah supaya Allah membetulkan aku. Allah memperbaiki aku. Nah, salah satunya adalah di kesempatan 1 Muharram ini, banyak yang saya merasa saya perlu diperbaiki. Jadi kemarin itu kebetulan ada 3, ini sharing aja ya, ada 3 resolusi saya gitu, di tahun 1444, 1444 Hijriah ini. Yang pertama itu minimal harus nyari ilmu, 1 ilmu sehari, ilmu agama. Bisa di Quran, hadis, atau kitab-kitab gitu. Dan berusaha dihafalkan. Jadi kata-kata di Al-Quran atau selain dari hafalan yang sudah ada. Terus dari hadis atau dari kitab itu dihafalkan. Jadi ada 3 ya. 1 itu. Terus kedua itu pengennya fasih bil makna. Jadi bukan hanya fasih bil qiraah atau fasih bil hifz. Mungkin kalau membaca sudah fasih, terus mungkin hafalan juga sudah fasih gitu, beberapa juz gitu. Tapi bil makna belum gitu. Kadang masih belum. Ini tapi ya udah hafal gitu. 1 halaman, 2 halaman atau beberapa juz gitu, tapi maknanya belum. Nah, itu ini yang jadi resolusi kedua. Yang ketiga, itu mengubah, ini juga terinspirasi dari materi Dr. Andi nih. Jadi karena Dr. Andi milih salah satunya kan Al-Baqarah 129. Jadi ini juga mengubah bacaan sholat saya dari 1 halaman, yang Mushaf Madinah itu kan enak untuk dihafalkan per halaman itu. Yang 1 halamannya 1 juznya 20 halaman, kecuali juz 1 dan juz 30 kan. Karena juz 1 ada Al-Fatihah dan Al-Baqarah yang dipisah sehingga jadi nambah 1 halaman. Terus yang juz 30 karena ayatnya pendek-pendek, suratnya pendek-pendek, terus ada basmalah gitu kan. Sehingga tidak 20 tapi 24. Nah, terus ini jadi mengubah bacaan yang tadinya 1 halaman, jadi 1 ayat ini juga berkahnya para ulama. Jadi ulama itu kan sudah mempermudah kita belajar Al-Quran karena sudah memberi tanda ain kan, atau rukuk ya. Dari rukuk yang satu ke rukuk yang lainnya itu kan 1 tema. Jadi kayak yang kita bahas saat ini ya, 129. Itu kan 1 tema dengan ayat yang dari 122 sampai dengan 129. Jadi 129 itu ayat terakhir dari tema yang sama, yang dimulai dari ayat 122, yaitu wahai Bani Israel, itu kan, dan seterusnya. Terus 123-nya takutlah kalian, ya masih Bani Israel dan seterusnya. Terus 124, 125, 126, 127 itu dimulai masing-masing dengan id. Id itu kata Ustadz Nu'man, jadi kalau ada id seperti ini, Ustadz Nu'man juga bilang di lecture juga yang lain, yang ada idnya juga, itu beliau menekankan, ini artinya remember when, ingatlah ketika. Jadi sebenarnya id itu sendiri kan artinya ketika, atau when. Nah, terus remember-nya dari mana? Nah, ini akhirnya kan hal seperti ini membuat kita ingin belajar lagi, mendalami lagi. Ya, ternyata alhamdulillah karena ya barokah, ya ini tahaddud bin nikmah, saya diberi kesempatan juga untuk dapat kitab-kitab itu. Akhirnya juga mulai mempelajari kitab-kitab. Dan akhirnya ketemu salah satunya di kitab Itqon fi Ulumil Quran ya, kitab yang tentang ilmu-ilmu Al-Quran, luar biasa sekali kitab itu. Terus juga dari I'rab ya, kitab-kitab I'rab itu cukup banyak ada gitu, dan kita bisa cek di masing-masing ayatnya. Dan memang dari belajar kitab itu ketahuan akhirnya bahwa if itu menyembunyikan fi'il mahdhuf. Jadi ada kata kerja yang tersembunyi yang tidak disebutkan di situ, yaitu uzkur. Bisa uzkur kalau untuk kamu 1 orang ya, individu, atau uzkuru untuk kalian. Ingatlah kalian atau ingatlah kamu ketika gitu. Ingatlah ketika, jadinya if itu diartikan remember when atau ingatlah ketika, karena ada fi'il mahdhuf di situ. Ada kata kerja yang tidak disebutkan, yaitu uzkur atau uzkur. Dan itu kalau kita belajar yang 1 paket tadi, 1 paket rukuk atau ain itu kan lebih enak tema, karena fi'ilnya ada di situ. Jadi di ayat
122 itu ya Bani Israil adkuru nikmatnya itu udkurunya ada di situ. Jadi akhirnya di kata-kata selanjutnya 124, 125, 126, 127 itu ada id. Nah, terus di 127 itu adalah id yang terakhir ya, remember when, ingatlah ketika, itu yang terakhir dari rangkaian itu, plus diikuti dengan doa Nabi Ibrahim, awal doa Nabi Ibrahim. Jadi mulai doa Nabi Ibrahim di ayat 127, lanjutan doa Nabi Ibrahim di 128, terus lanjutan doa Nabi Ibrahim dan juga akhir dari doa Nabi Ibrahim itu di 129. Jadi ini memahami per ruku ini juga lebih enak ya. Jadi itu apa namanya? Kalau yang uzkur atau udkuru ada di satu ayat itu ada di Al-A'raf 86. Jadi wadkuru itu di satu ayat. Jadi itu yang ada di kitab Itqan fi Ulumil Quran, bagaimana dia kitab itu memberikan argumentasi yang meyakinkan gitu ya, convincing argument tentang adanya kata kerja yang akhirnya disembunyikan tapi selalu ada ketahuan kalau kita melihatnya satu paket satu rukuk itu akan ketahuan bahwa memang ada udkur atau udkuru, sehingga ini akhirnya alhamdulillah gitu ya. Jadi alhamdulillah dulunya saya cuma nginget-inget aja, Ustaz Toman bilang pokoknya kalau itu remember when, ingatlah ketika. Tapi terus nih saya kadang pengen ini juga waktu itu ya nggak mikirin dasarnya apa ya, kitabnya apa gitu. Akhirnya alhamdulillah ketemu. Nah terus yang luar biasa lagi itu ini tadi Dokter Andi juga menyebutkan, saya sangat-sangat setuju dan ini cukup tergelitik gitu yang terkait penjelasan Dokter Andi yang wamin durriyati tadi. Jadi wamin durriyati itu salah satu poinnya adalah bahwa belum tentu keturunan Nabi Ibrahim atau keturunan kiai atau keturunan ulama itu juga akan pasti jadi ulama atau kiai atau orang soleh gitu. Belum tentu. Jadi masih perlu diuji dengan waktu dan seterusnya. Dan itu di case yang sekarang yang viral itu beberapa hari yang lalu cukup viral, ya ketangkep itu dari dunia pesantren ya. Ada sebuah case di dunia pesantren, tapi akhirnya alhamdulillah sudah resolve. Itu bukti nyata bahwa memang seperti itu. Dan saya juga suka sekali ya, saya senang sekali ketika Dokter Andi tadi menyebutkan bahwa lingkungan yang baik itu perlu ya. Seperti komunitas teman alihkan itu lingkungan yang baik. Terus acara ini setiap hari Ahad pagi itu lingkungan yang baik. Jadi kita sharing hasil belajar kita dari Al-Quran. Itu lingkungan yang baik. Tapi lingkungan yang buruk belum tentu bermasalah. Nah, ini yang saya suka tadi dari penjelasan Dokter Andi. Ya dengan contoh Nabi Ibrahim sendiri, anak seorang penyembah, bahkan pembuat berhala gitu. Dan contoh yang juga keren itu untuk teman-teman ya ukhti ya. Itu Asia itu salah satu dari 4 wanita teladan di seluruh jagat raya. Itu ada hadisnya. Jadi kan 4 wanita teladan itu ada 2 yang dari keluarga Rasulullah, yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Terus yang dari luar keluarga beliau itu ada Asia, ya, istri Fir'aun, dan satunya lagi Bunda Maryam, ya kan? Siti Maryam. Nah itu Asia itu kan berada di lingkungan Fir'aun gitu. Ya kita bisa tahu lah seperti apa lingkungannya kan. Jadi lingkungan yang baik itu ya kita bisa cari gitu seperti komunitas kita. Tapi ketika kita misalnya berada di lingkungan yang buruk itu belum tentu masalah. Jadi Dr. Andi sudah mencontohkan Nabi Ibrahim sendiri yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan juga contoh yang ada contoh female-nya Asia gitu kan. Contoh female-nya Asia. Beliau berada di lingkungan Fir'aun. Tapi ya tetap malah jadi satu dari 4 wanita teladan yang disebutkan di hadis. Nah, terus dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, ini juga saya mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman juga ya. Ustaz Toman juga pernah menasihati kalau sebelum nonton BTV kalau bisa sempatkan pelajari tafsir, ya paling enggak tafsir yang salah satu tafsir aja lah. Kalau saya sih yang sering saya pakai itu tafsir Jalalain dengan tafsir Ibnu Katsir karena punya kitabnya. Jadi bisa cek di situ. Nah, dari studi saya di tafsir Ibnu Katsir terkait ayat ini, surat Al-Baqarah yang kita bahas ini, itu saya tertegun ya. Saya sempat diem, terus saya sempat ini luar biasa banget gitu. Cuman nggak pernah difilmkan. Karena kalau
karena saya pernah baca bukunya Harry Potter yang ditulis J.K. Rowling itu, dan saya juga pernah nonton filmnya Harry Potter. Itu ya kayak gitulah ya. Tapi kalau misalnya cerita Rasulullah ini dibikin film jauh lebih dahsyat. Karena Harry Potter itu kan yang terkenal dia pernah disihir sama siapa tuh Lord Voldemort itu ya. Terus ternyata dia tidak kena gitu. Jadi berhasil hidup, berhasil selamat dari sihirnya Voldemort. Berarti keren ini. Ya cuman gitu aja kan. Jadi kerennya untuk diri sendiri ya, berarti kerennya untuk Harry Potternya sendiri. Wah, hebat itu. Ya kan yang hebat Harry Potternya. Tapi kalau yang disebutkan di tafsir Ibnu Katsir terkait surat Al-Baqarah ini, ayat 129 ini, itu di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan sebuah hadis dari riwayat Ahmad ya, yang saya juga sudah cek. Alhamdulillah saya juga punya kitab, ya selain kitab tafsir Ibnu Katsir, saya juga punya Musnad Ahmad yang juznya banyak, itu berpuluh-puluh juz. Itu ketemu di juz 28, halaman 379 sampai 382. Hadisnya dua nomor itu, 17.150 dan 17.151 dengan derajatnya sahih. Hadisnya sahih. Jadi di situ diceritakan betapa Rasulullah itu sebagai Rasul terakhir, ya kan? Ya, enggak cuman itu, ada yang jauh lebih dahsyat lagi, yaitu bahwa ada seruan dari bapakku Ibrahim ini. Rasulullah berkata seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim itu menginformasikan ya, mendeklar bahwa tentang adanya nantinya itu ya, termasuk doa yang akhirnya tadi kita pelajari hari ini. Terus itu enggak cukup sampai di situ, terus ada pengabaran gembira dari Nabi Isa alaihissalam tentang kedatanganku, maksudnya kedatangan Rasulullah SAW. Terus mimpi ibuku yang dilihatnya. Jadi ibunda Rasulullah sendiri juga bermimpi. Terus juga mimpi ibu para nabi. Jadi para nabi itu juga bermimpi tentang akan datangnya Rasulullah SAW. Dan yang saya bilang jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari Harry Potter itu adalah, kalau Harry Potter itu kehebatan untuk dirinya sendiri. Dia selamat dari Voldemort itu. Wah, keren gitu kan. Padahal ini Voldemort itu istilahnya pakarnya atau jagonya atau rajanya gitu kan. Rajanya para penyihir. Tapi kalau Rasulullah itu, kalau kita lihat di redaksi di Musnad Ahmad, itu disebutkan inna umar Rasulullah SAW ro'at hina wa do'athu nuro. Terus ado'at minhu kusurus syam. Ya kan? Ini kan dasar sekali. Jadi inna itu sesungguhnya umar Rasulullah SAW itu ibunda Rasulullah SAW. Lalu ro'at, ya ro'at itu dari ro'a ya ro, ya kan, melihat. Lalu hina itu manakala, tatkala, ketika. Wado'athu itu melahirkan beliau Rasulullah ya. Wado'athu melahirkan beliau Rasulullah SAW. Nuron, nuron itu cahaya. Cahaya yang bagaimana? Ado'at itu menerangi. Terus minhu itu dari beliau. Terus kusur itu istana-istana. Terus asyam, syam. Jadi ini jauh lebih dahsyat karena hebatnya itu Rasulullah sudah dari Nabi Ibrahim sendiri, dari Nabi Isa alaihissalam, terus dari ibu para nabi, terus dari ibunda Rasulullah sendiri ketika melahirkan, itu melihat cahaya yang menerangi dari diri beliau, baginda Rasulullah SAW, istana-istana Syam. Cahaya itu menerangi istana-istana Syam. Ya kan dahsyat itu. Jadi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk sekeliling kan. Jadi akhirnya kan ya kita mengenal rahmatan lil alamin. Tapi jauh sebelum itu sudah ada hal yang seperti ini. Jadi ini keindahan yang luar biasa yang menurut saya kira tepat sekali Dr. Andi memberikan judul solusi umat manusia, karena dari yang namanya solusi itu dari sebelum lahirnya aja sudah ada tanda-tanda gitu. Tanda-tanda akan menjadi solusi. Jadi makin menajamkan, makin mengonfirmasi memang Rasulullah ini solusi. Kalau kita mau mengikuti apa yang beliau lakukan, sampaikan, dan yang akhirnya kita pelajari dari Quran, hadis, dan kitab-kitab dari para ulama yang baik. Saya kira itu sedikit refleksi dari saya. Sekali lagi terima kasih Mbak Nisa dan Dr. Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heru yang sudah menyampaikan refleksinya sebagai insight yang
menegaskan lagi apa yang disampaikan oleh Dr. Andi. Selanjutnya tadi ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan langsung kepada Kak Yukiko Hiromatsuma. Halo. Ya, dipersilahkan. Ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya hikmah itu menurut Ustaz Noman Ali Khan tuh yang gimana ya? Apa saya belum paham. Tadi kan ada kata kitab dan hikmah. Kemudian salah satu organisasi di Jepang itu, saya kan dari kecil, dari lahir tinggal di Jepang, jadi mereka punya metode saya rasa tidak pas dan ada kesalahan dalam pengajaran Islam di sana, sehingga beberapa kawan-kawan itu merasa terlalu banyak larangan, tidak melihat dan merasakan keindahan Islam. Jadi hanya kewajiban. Sementara sehari-hari itu mereka hidup itu sudah penuh, sudah adabnya sudah bagus, adab akhlaknya sudah bagus. Yang menurut saya yang kurang itu syahadahnya saja. Jadi saya mau mencoba mengajar. Mereka hidupnya banyak penuh hikmah kalau yang di kalangan orang-orang tua, tapi yang fokus saya kan di kalangan pemuda dan mereka mayoritas sama sekali tidak peduli dengan agama. Saya mencoba lihat film Ustaz Noman Ali Khan, belum ada yang terjemahan ke bahasa Jepang ya, belum ada. Ya, adanya yang bahasa Inggris, bahasa Melayu. Ini jadi ada dua hal. Ini kira-kira solusinya seperti apa ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yuki. Langsung saja kepada Dr. Andi atas. Oke. Salam kenal Mbak Yuki ya. Sorry kalau saya ngomongnya terlalu cepat ya. Jadi Mbak Yuki bilang ngomongnya terlalu cepat. Ya. Jadi yang saya tadi sampaikan itu tuh pertama saya juga mau sekalian, karena ini tema-tema pertanyaannya mirip-mirip gitu ya. Jadi saya mau jawab semua biar sekalian nyambung gitu ya sama pertanyaannya Mbak Yuki gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan tadi itu sebenarnya bagaimana apa yang saya tangkap dari Ustadz Noman tentang belajar Islam gitu. Dan ini tuh untuk 90% dari kita gitu. Yang ada di sini tuh kebanyakan tuh cara belajar Islam itu bisa ikut yang disarankan Ustadz Noman gitu, karena itu tuh nggak susah gitu. Yang penting kita bisa bahasa Inggris gitu, kemudian kita belajar karena kan kita masing-masing punya ilmu yang harus dipelajari gitu. Jadi kita punya bidang sendiri, kita harus belajar juga gitu. Nah kita tuh agak susah milih apa yang harus saya pelajari gitu. Apa yang harus saya pelajari tentang Islam ini? Apa saya tiap hari pokoknya ngeluangin setengah jam untuk nonton ceramah salah satu ustadz yang mana aja gitu. Nah, jadi saya makanya balik ke kurikulum tentang mempelajari Islam gitu. Untungnya Allah itu tidak bilang ini harus beres dalam 6 tahun ya. Kalau dalam 6 tahun gak beres kamu drop out gitu. Nah, di kedokteran kan gitu, dikasih waktu 6 tahun. Kalau 8 tahun, 9 tahun belum beres ya DO gitu. Dia udah nggak bisa lagi jadi dokter gitu. Tapi kalau di dalam belajar Islam kita nggak dikasih deadline gitu. Pokoknya kamu belajar sampai memahami Islam seumur hidup kamu gitu. Nah enaknya tuh di situ gitu. Nah, cuman maksudnya yang bingung tuh kadang-kadang kita mau belajar dari mana dulu gitu. Apa belajar bahasa Arab dulu, belajar sunnah dulu, belajar hadis dulu, belajar apa gitu. Yang Ustadz Noman sarankan tuh apapun background kita tuh mau belajar apa gitu ya. Kita tuh bisa mulai tiap hari setengah jam gitu ya. Atau 15 menit, bahkan 10 menit, 15 menit itu tiap hari itu belajar, tergantung waktu kita gitu ya. Itu belajar yang concise commentary dulu gitu. Itu kan berhubungan dengan ayat yang tadi ayat yang kita bahas tuh, membacakan kepada mereka ayat-ayat. Jadi seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya gitu. Jadi itu kan ayat-ayat itu nggak bisa kita tuh paham Islam tuh cuman ayat-ayatnya itu cuman 1 juz, 2 juz, kita tuh harus punya dibacakan ayat. Jadi kita tuh harus
mencari akses, ada orang yang membacakan ayat-ayat Allah itu ke kita itu dari A sampai Z gitu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan nggak dikasih batas waktu, silakan aja mau 5,5 jam sehari, 1 jam sehari, atau seminggu berapa jam gitu. Pokoknya itu ada perkembangan terus gitu. Dan itu tuh bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Yang kayak kalau untuk yang lebih banyak waktu atau lebih banyak spesialisasinya, bisa banyak akses kemana-mana, bisa belajar lebih banyak gitu ya, itu bisa belajar macam-macam kayak Pak Hairul kan bisa belajar tentang hadis, bisa belajar ini, tapi kan kebanyakan orang tuh nggak kayak gitu, nggak diberi privilege yang seperti itu gitu. Kebanyakan dari kita tuh bingung sendiri, ini mau belajar Islam saya dari mana, ini banyak banget ustadznya gitu ya. Sementara yang Ustadz bilang, Ustadz Noman, dalam hubungan dengan ayat ini gitu ya, bagaimana jadi solusi umat manusia itu, bagaimana seseorang itu bisa disucikan gitu pikirannya, hatinya itu, awalnya itu dibacakan seluruh ayat Allah gitu. Jadi kita tuh punya wawasan terhadap perintah Allah tuh apa yang Allah pengen dari kita tuh, dari A sampai dari surat Al-Fatihah sampai Anas itu kan beda-beda gitu. Nah, terus dalam hubungannya dengan tadi ada pertanyaan tentang hikmah dan apa namanya, mengapa dari Mbak Tara ya, atau Mas Tara ini, tentang mengapa Rasulullah soal terjemahan hikmah dengan as-sunnah gitu ya, misalnya kitab Quran, hikmah, as-sunnah, sebenarnya bisa macam-macam lah pembahasannya. Tapi yang kalau kita nonton ceramahnya Ustadz Noman, mungkin di concise kurang ngerti, kita baca nonton di perluknya. Di perluk tuh dibahas, kalau Ustadz Noman tuh bilang di Quran tuh nggak semuanya jadi kalau beliau tuh kurang setuju kalau misalnya dibilang Quran itu kitab, hikmahnya itu sunnah gitu. Sebenarnya dalam Quran juga ada kitab, ada sunnah gitu. Ada kitab, ada hikmah. Kitabnya misalnya hukum tentang zina, hukum tentang kisos gitu. Itu kan sifatnya kitab. Tapi ada juga yang hikmah yang sama sekali, misalnya berdoalah sesungguhnya Allah tuh dekat gitu. Kemudian apabila kamu bersyukur maka Allah akan menambah lagi dan nakub. Itu kan bukan hukum gitu. Itu tuh ada wisdom gitu. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah, bagaimana kita mensyukuri nikmat. Itu kan bukan tentang hukum. Bagaimana kita berjalan, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong. Itu tuh nggak ada hukumnya bagaimana cara berjalan gitu. Jadi artinya di Quran sendiri tuh nggak cuma sekedar hukum, ada hikmah juga, ada wisdom juga, Sebaliknya juga kalau saya evaluasi juga di dalam hadis juga kan ada yang sifatnya hukum, misalnya tidak boleh seperti ini, makanan yang haram tuh ini. Tapi ada juga lebih banyak masalah wisdomnya, hikmahnya, moralnya, etikanya dan sebagainya gitu. Nah, yang tentang pertanyaannya Mbak Yuki tadi kan jadi kalau polanya ketika kita belajar Islamnya nggak langsung dari Quran gitu, yang tadi dibilang banyak ketidakseimbangan gitu. Orang masyarakat Jepang udah penuh dengan beban hidup yang berat, itu tiba-tiba nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus ini, harus itu, tidak dijelaskan wisdomnya gitu. Tapi kalau kita belajar Islamnya dari Quran langsung, dijelaskan sama orang yang memang spesialisasinya kayak Ustadz Noman gitu ya, kita tuh jadi dapat wawasan. Dan itu tuh sering sekali dibahas, banyak sekali orang-orang yang menyulitkan orang lain dengan menjadikan Islam itu sebagai ancaman, tidak harus sholat, nggak sholat masuk neraka berapa puluh tahun. Kalau misalnya nggak boleh makan haram, kalau makan haram nanti gini, harus begini, harus begitu. Itu tuh dibahas panjang lebar ketika membahas tentang ayat yang memang berhubungan dengan topiknya. Jadi kita tuh lebih masuk gitu. Ketika Allah bilang ayat ini, terus kita bilang ini, terus sama Ustadz Ahmad dikasih contohnya dengan yang berhubungan dengan ayat ini tuh seperti ini gitu. Jadi maksudnya solusi bagi seluruh umat manusia itu maksudnya intinya itu termasuk dalam hal ini tuh, dalam ayat ini kan banyak sekali yang bisa dipelajari. Jadi saya cuma ngambil sebagian kecil yang berhubungan dengan belajar Islam gitu. Nah, mungkin maksudnya itu gitu. Jadi kalau Ustadz Noman sendiri tentang ya moga-moga nanti ke depan makin banyak kayak yang di Indonesia kan ada Ustadz Noman Alikan Indonesia itu yang menerjemahkan video-video Ustadz ke dalam bahasa Indonesia. Moga-moga nanti ke depan tuh Noman Alikan Jepang gitu ya, atau Bayinah Jepang tuh bisa menerjemahkan berbagai video-video Ustadz ke dalam bahasa Jepang sehingga lebih banyak diakses lagi. Kemudian saya tentang sisterhood in religion, saya jawab langsung nggak apa-apa ya Mbak moderator, Mbak Anissa?
Jadi maksudnya biar saya ini jadi Boleh, nggak ada boleh. utang gitu. Iya. Nah itu yang sisterhood in a religion gitu, yang nanyanya tuh apabila hidayah merupakan hak prioritas Allah, bagaimana kita bisa menjadi jalan pembuka hidayah bagi orang lain, terutama keluarga? Jawabannya tuh nggak bisa gitu. Rasul aja nggak bisa kok jadi jalan hidayah bagi Abu Thalib gitu. Jadi kita tuh nggak bisa jadi jalan hidayah buat apa, kita tuh cuman di sama Allah tuh disuruh belajar Islam, pahami Islam, ikutin Rasul, kemudian kamu berdakwah, kemudian ya udah serahkan sama Allah itunya mah. Nggak ada hak gimana kita misalnya Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun sama anaknya, ternyata pas di akhir-akhir anaknya juga itu bukan keluarga kamu, dia tuh termasuk orang yang ingkar, orang-orang yang zolim, orang yang kafir gitu ya. Itu tuh gimana kita bisa bilang bahwa kita tuh bisa punya jalan pembuka hidayah? Yang jadi jalan pembuka hidayah itu, yang bisa jalan hidayah itu maksudnya kita bisa jalan pembuka hidayah itu kita jelasin dengan Islam, dengan akhlak yang sesuai sama Rasul. Itu bisa jadi jalan pembuka hidayah buat orang lain. Tapi mengenai apakah jadi buka atau enggak, jadi dapat hidayah atau enggak, itu kan benar-benar di luar kuasa kita. Bahkan termasuk keluarga kita gitu. Ya, bahkan Rasul ke Abu Thalib, Rasulullah SAW ke pamannya sendiri nggak bisa jadi jalan hidayah. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Yakub ke anak-anaknya yang sampai melakukan hal kakak-kakaknya, Nabi Yusuf, itu kan udah di luar kuasanya gitu. Dan juga pertanyaan yang ini tuh mengandung ada juga aspek bahwa kenapa kita jadi jalan hidayah buat orang lain sementara kita sendiri belum dapat hidayah. Kita tuh menganggap misalnya kita jalan hidayah buat orang seolah-olah kita tuh udah dapat hidayah gitu. Kita kan belum dapat hidayah juga, belum pasti gitu. Jadi kita belajar Islam aja dulu, kita jalanin apa yang kita bisa kerjain, terus kita coba sampaikan Islam itu ke orang-orang yang keluarga kita terdekat gitu dengan cara yang hikmah gitu. Jadi kita dakwah ke anak, ke orang tua, ke anak, ke adik, ke kakak, ke keluarga tuh dengan cara yang dicontohkan sama Rasul, dengan panduan dalam Quran, bagaimana kelembutan itu bisa, nggak maksain, terus juga nggak judgmental gitu ya. Itu yang bisa kita pelajari ketika kita bahas satu-satu ikutan gitu, pembahasan dari Quran, dari ayat satu ayat ke ayat yang lain sampai selesai. Kemudian nanti kita kalau ini kayaknya ayatnya menarik, coba saya lihat di perluknya ada nggak gitu. Jadi itu tuh bisa untuk jadi panduan semua orang gitu. Semua orang yang awam tentang Islam, dan itu tuh tugas dari menurut saya tuh amanah yang diberikan sama Noman Alikan Indonesia itu gitu, karena si diferensiasi dari Ustadz Noman tuh di situnya di Bayyinah TV-nya. Nggak ada Ustadz lain tuh yang sampai saat ini saya tahu tuh punya concise commentary yang membacakan ayat-ayat Allah kepada kita tuh dari A sampai Z itu belum ada gitu. Dan itu tuh yang kita tuh jadi Noman Alikan Indonesia itu jadi istilahnya jadi yang ngejaga gitu, yang menemani perjalanan spiritual tiap orang yang saya pengen belajar Islam nih. Nah ini sok silakan. Jadi kita kasih akses ke Bayyinah TV, kita kalau perlu kita kita bantu gitu ya kalau dari segi finansialnya. Intinya tuh itu tuh bisa jadi jalan. Nanti Allah hidayahnya sih terserah Allah aja gitu. Ya. Kemudian itu aja dari saya sih kayaknya pertanyaannya itu deh. Itu juga Bu Hafni juga banyak tambahan-tambahan buat pertanyaan-pertanyaan tentang gimana cara menyampaikan keindahan Quran gitu ya. Makasih Bu Hafni. Jadi nanti intinya sih kurang lebih saya gitu. Saya itu cuman ngasih yang saya alami selama ini tuh, yang saya banyak berterima kasih sama Ustadz Noman tuh dari sininya gitu. Jadi saya tuh bisa belajar kapan aja, pas saya lagi ada waktu, lagi banyak waktu, saya banyak baca, banyak nonton gitu ya. Terus nanti pas lagi nyantai, lagi sibuk, mungkin sedikit 5 menit, 10 menit aja sehari gitu. Tapi nanti pas lagi nyantai bisa sejam 2 jam gitu. Nah itu, tapi tiap hari itu ada yang saya pahami, tambahan lagi, dan itu tuh bisa dikerjakan oleh semua orang gitu. Ya, semua orang yang sedang belajar S1, S2, lagi tentang kuliahnya, lagi sekolah, lagi apapun bisa gitu. Asal dia punya akses ke si Bayyinah TV-nya ini gitu. Mungkin itu Mbak Moderator, Mbak Anissa. Ya, baik Dokter Andi. Tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Sisterhood in Religion ya, berarti sudah terjawab ya Kak, tentang apabila hidayah merupakan hak prioritas Allah, bagaimana kita bisa menjadi jalan pembuka hidayah bagi orang lain, terutama keluarga. Tadi jawaban dari Dokter Andi bisa dengan tidak memaksa, tidak menjudge, dengan kata-kata yang lembut, keteladanan terutama. Nah, kemudian di sini ada refleksi dari Pak Hanif.
dalam tafsir ada istilah tanawu atau perbedaan yang sifatnya multi persepsi dan semuanya diperbolehkan. Contohnya kata hikmah, ada beberapa tafsir yang berbeda tapi sebenarnya saling melengkapi. Dan ada yang berpendapat pemahaman nubuah, ilmu yang bermanfaat, menempatkan sesuatu pada tempatnya, fikih Islam, dan lain-lain. Termasuk kalau ada Alkitab wal Hikmah dimaknai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di sini ada pertanyaan juga dari, ini refleksi dari Bu Hafni, tentang bahwa kita penting untuk bisa belajar ya, karena sumber dan metodologi yang digunakan oleh Ustadz Nukman itu sudah menyeluruh dan komprehensif. Kita bisa menceritakan kembali apa yang disampaikan Ustadz dengan bahasa dan cara kita. It's more than enough, terutama bila kita pendatang baru atau baru belajar dan belum terbiasa dengan membaca kitab-kitab, terutama yang tebal-tebal nih Bu, kitab tafsir, kitab hadis, seperti itu. Ini juga menjadi langkah mudah ya sebenarnya untuk kita bisa memperdalam ilmu, tidak melulu harus membeli bukunya, membeli kitabnya yang mungkin masih Arab gundul, kita bisa lebih mudah dengan Bayyinah TV ini. Barangkali ada dari Ustadz Hanif ingin menyampaikan refleksi secara langsung, dipersilakan. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Terima kasih Mbak Anissa atas waktunya. Kalau ya bagaimana belajar itu ya, kalau yang pengalaman dan mungkin yang disampaikan guru-guru kita ya selain baca buku, mendengarkan ceramah ya berguru ya. Jadi kalau kita belajar sendiri kadang suka bingung, tapi kalau kita berguru, ada mentornya, ada yang mengajar, itu menyingkat banyak waktu. Karena kalau belajar sendiri kan bingung kurikulum mana yang dipakai begitu. Sehingga perlu kiranya kita juga mempunyai guru yang ada di dunia nyata ya, entah sekolah, entah atau di masjid yang terdekat. Kemudian tadi yang disampaikan Dr. Andi sangat menarik sekali tentang Al-Baqarah 129, dan itu juga berkorelasi dengan surat Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Jadi Nabi Ibrahim berdoa di Al-Baqarah 129, kemudian Allah kabulkan di Al-Jumu'ah ayat 2. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Jadi menarik tadi kata minhum dan bahwasanya yang diutus itu ya dari kalangan mereka, dan benar-benar punya ikatan kuat karena Nabi benar-benar kalau kita bilang core of the core-nya gitu ya, dari bangsa Quraisy, dan Quraisy itu yang paling mulia di kalangan Arab ya, dan bukan orang lain, bukan orang yang dari bangsa lain datang ke Arab berdakwah, bukan, tapi benar-benar dari di dalamnya. Kemudian kata wal hikmah ya, apakah ini suatu urutan atau yang terus-menerus gitu ya? Kalau saya tertarik dari secara bahasa ya, kata wa itu sebenarnya lil jam'i. Wa itu artinya kan mengumpulkan, tidak selalu urut gitu kan. Contoh saya bilang jaa Zaidun wa Khalidun, itu artinya Zaid dan Khalid datang, meskipun datangnya itu bisa Zaid dulu, bisa Khalid dulu. Beda kalau misalkan jaa Zaidun fa Khalidun, yaitu Zaid datang lalu tidak lama kemudian Khalid, atau menggunakan summa, datangnya sehari kemudian atau lebih lama lagi gitu ya jaraknya kedatangannya. Nah, ini menggambarkan bahwa ya benar belajar itu harus urut ya, antara tilawah, tazkiyah, taklim. Artinya ya tadi ya, yang ringkas dulu, kalau dulu lama kalau ngarang kitab itu kan ada matan, itu ringkas biasanya. Semua disiplin itu ada matanya, ada matan Jurumiyah, ada matan Abu Syuja dalam fikih dan semua. Nah, nanti setelah matan itu ada syarah. Syarah itu ya kalau di Ustadz Numan ya diperluk gitu. Jadi penjelasan lebih luas. Nanti masih ada hasyiah. Jadi penjelasan yang nggak ada di matan, di syarah itu ada di hasyiah. Nah, itu metodologi ulama yang sebenarnya bukan dari Ustadz Numan sendiri yang memulai, tapi itu memang tradisi dulu begitu. Setiap ilmu itu ada ilmu matan ringkasnya. Nah, setelah matan ringkas itu ada syarahnya, ada hasyiahnya dan seterusnya. Nah, mungkin ini juga
menjadi step-step kita ketika belajar, ya jangan yang belajar furu. Kebanyakan orang baru belajar agama itu pusing karena dia belajar yang furu dulu. Belum apa-apa sudah belajar masalah-masalah yang rumit gitu dalam agama. Itu nanti akan lari. Dan di dalam masalah rumit itu pasti ada ikhtilaf. Kalau ada ikhtilaf, orang lihat para ustadz, para ulama bertengkar gitu, ada nggak belajar Islam dulu gitu. Padahal yang ringkas apa? Rukun Islam, rukun iman gitu. Orang kalau belajar fikih atau taharah dulu, baru sholat dan seterusnya. Ini sebagai tips saja mungkin bermanfaat agar belajar itu urut. Kemudian untuk meringkas waktu juga punya guru ya, punya guru di dunia nyata ataupun virtual seperti ini. Tapi itu yang akan memandu kita dalam memilih kurikulum. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ditambahkan oleh Pak Hanif tentang kalau belajar itu harus ada mentor atau guru yang secara langsung bisa kita ajak interaksi begitu. Apabila kita memiliki pemahaman yang keliru, beliau bisa membetulkan pemahaman kita. Selanjutnya, terima kasih Bu Hafni, ini disampaikan di ruang chat tentang bagaimana metode Ustadz Nukman Alikan ya dalam menyampaikan kurikulumnya. Selanjutnya mungkin dari Dr. Andi ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement apabila yang teman-teman tanyakan, dari teman-teman refleksikan di pertemuan kita pagi hari ini. Ya mungkin sebagai penutup ya, hal yang paling penting yang saya rasakan dari perjalanan, istilahnya kan Nabi Ibrahim juga dibilang sama Ustadz Taman itu ada perjalanan spiritual. Dari dia remaja, dia lihat kok gini sih kayaknya, pokoknya dia pengen belajar yang lebih bagus lah, dia ada fitrahnya tuh dia ikutin gitu. Nah itu perjalanan saya sendiri kan waktu SMA sampai dari sejak akil balik sampai sekarang tuh terus pengen nyari itu gimana sih cara belajar Islam itu, kok macam-macam orang tuh belajar Islam tapi keluarnya yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini, tiap orang tuh beda-beda gitu itunya tuh. Tapi terus aja belajar gitu, pokoknya cari guru, belajar lagi, cari guru. Nah kemudian sampai dipertemukan dengan komunitas Nukman Alikan, dengan ceramah-ceramah Ustadz gitu ya. Jadi ini tuh menurut saya tuh saat ini tuh untuk 90% orang gitu ya, kebanyakan orang itu tuh kan bingung gitu. Gimana sih saya tuh nggak ngerti tentang Islam nih, saya tuh lahir dari keluarga Islam, cuman ya saya ngerti lah tentang cara sholat, wudhu dan sebagainya. Tapi pemahaman Islam tuh begitu banyak gitu. Dari mana saya mau mulai gitu. Nah di ayat ini tuh yang disebut sama Ustadz tuh membacakan ayat-ayatnya, nomor urutannya tuh kan gitu. Membacakan ayat-ayatnya, nomor 2 menyucikan membacakan kitab dan hikmah, menyucikan gitu kan. Tapi sama Allah tuh dirubah, nanti di 3 ayat yang lain tuh semua yang doa Nabi Ibrahim tuh dikoreksi sama Allah tuh. Urutannya tuh nggak gitu. Di 3 ayat yang lain tuh dibahas bahwa urutannya itu nomor 1 membacakan ayat-ayatnya, kemudian menyucikannya, baru membacakan kitab dan hikmah. Itu tuh secara konsisten sama Ustadz bilang tuh sama Ustadz sama Allah tuh dikabulkan doanya tapi dirubah susunannya. Dan itu tuh jadi pelajaran buat kita juga. Nanti makanya banyak sekali pelajaran, cuman ngerubah urutannya aja tuh jadi banyak sekali pelajarannya gitu. Jadi intinya pokoknya nomor 1-nya tuh selalu nggak pernah berubah, membacakan ayat-ayatnya gitu. Dan Ustadz juga bilang waktu itu tuh beliau tuh yang menjadi tertarik sama Islam, belajar bahasa Arab dan sebagainya tuh di situ. Dan dia kebetulan di masjid di New York kalau nggak salah ada yang datang, Ustadznya tuh yang sering disebut sama Ustadz saya lupa. Pokoknya dia orang Pakistan, ulama Pakistan. Dia tuh nggak bahas panjang lebar tentang Islam gitu, tentang Quran. Dia cuma bahas 1 juz sehari selama 30 hari gitu. Kalau nggak salah di jam 9 malam sampai jam 2 malam gitu. Kemudian bahas tentang juz 1 dibahas, diterjemahin aja gitu. Cuma dikasih keterangan-keterangan kayak Ustadz ngejelasin concise commentary gitu. Jadi ayat juz 1 tuh begini, Al-Baqarah gini, maksudnya begini. Terus Ustadz tuh dengerin terus gitu. Cuman yang lain pada nanti ada diselang sama sholat taraweh. Kemudian yang pada sholat Ustadznya mah enggak, diem aja,
duduk-duduk, tidur-tidur, nanti pas setelah sholat tarawih, saat sholat beres, mulai bahas lagi, Ustadz ikutan lagi. Waktu itu masih sangat senang filosofi, sangat banyak perjalanan orang anak muda yang istilahnya sholat aja mungkin jarang, tapi waktu itu tiba-tiba pas bulan Ramadan tuh digerakkan pengen ikutan program Ramadan gitu. Jadi Ustadz tuh selama 1 bulan tuh dibacakan terjemahan Quran dengan bahasa Urdu gitu ya, bahasa Pakistan, dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu. Dan itu tuh menjawab, padahal cuma dibacain kayak gitu aja tuh menjawab semua pertanyaan filosofisnya tentang kehidupan, tentang asal cipta manusia, tentang kenapa Tuhan begini, kenapa begitu, yang tadinya tidak terjawab oleh profesor-profesor beliau yang beliau lagi kuliah itu tentang filosofi dan sebagainya. Jadi artinya itu langkah awalnya tuh sama Nabi Ibrahim tuh saya jadi imam, diangkat jadi imam bagi umat manusia, perjalanan spiritual yang akan memudahkan tuh ya Allah tolong jadikan 1 orang rasul aja yang pertama akan membacakan ayat-ayatnya kepada kalian, kepada ayat-ayat kepada mereka. Artinya kita tuh bisa mulai belajar Islam itu dengan mengkaji Quran itu dari A sampai Z. Alhamdulillah dengan adanya Bayyinah TV itu ada Ustadz yang concise commentary yang persis sama Ustadz yang menjadi inspirasi Ustadz kenapa beliau bisa jadi tertarik Islam itu karena dibacain ayat Quran dari A sampai Z. Jadi beliau tuh tahu wawasan Quran tuh yang penting-pentingnya seluruh yang Allah sampaikan itu yang sangat penting itu tuh dari A sampai Z. Jadi dibahas tentang hukum waris, tentang nikah, tentang segala macam lah dari Al-Fatihah sampai An-Nas tadi gitu. Dan ini tuh bisa dikerjain sama semua orang gitu tuh kan zaman sekarang tuh susah gitu. Jadi kalau artinya maksudnya gini, yang tadi masukan dari yang lain juga kita bisa terapkan, tapi kita bisa aja belajar tentang fikih dan sebagainya, tapi ada waktu tiap hari itu disempatkan untuk interaksi sama Quran gitu. Nonton concise commentary 10 menit, 15 menit, setengah jam, kemudian kalau ada waktu diperluknya nanti balik lagi concise terus dari A sampai Z. Moga-moga dengan cara seperti itu tuh resepnya Nabi Ibrahim, permintaan Nabi Ibrahim untuk umat manusia sampai akhir zaman itu tuh bisa jadi solusi gitu. Belajar Islamnya tuh yang paling gampang tuh ada waktu tiap hari kita tuh berinteraksi sama Quran tadi. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesilapan, kekurangan. Makasih atas kontribusi dari yang lain, pertanyaan, refleksi dan semua tambahannya. Moga-moga bermanfaat hari ini dan kita semua diberikan hidayah, terus dijaga dalam hidayah keislaman, keimanan, dan jadi dijaga kesehatan untuk bisa terus belajar Islam gitu. Mungkin gitu Mbak Anissa. Amin, amin. Doa dari Dr. Andi, semoga kita bisa istiqomah, diberi kesehatan terus untuk bisa menyimak Story Morning. Dan bagi teman-teman yang tadi ada pertanyaan ingin belajar di Bayyinah TV, langsung aja buka di websitenya ya, atau di YouTube juga ada Bayyinah TV. Semoga kita bisa semakin semangat untuk mengkaji Islam karena tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata berhenti untuk belajar Islam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan hafir kepada semua peserta dan kepada pembicara Dr. Andi. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Mbak Nisa. Terima kasih Dr. Andi.